Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Wali Katum sudah tidak asing lagi bagi warga asli kota Banjarmasin dan masyarakat Kalimantan Selatan pada umumnya. Nama beliau sebenarnya adalah Muhammad Ramli bin Anang Katutut. Di masa kecil beliau bernama Artum Ali. Beliau hidup apa adanya, tanpa berusaha atau bekerja. Hari-hari beliau dihabiskan hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Katum diambil dari bahasa Arab yang berarti sembunyi. Diceritakan, beliau pergi selalu membawa Al-Quran. Apabila berhenti, beliau akan membacanya. Hingga akhir hayat beliau, Al-Quran tersebut tidak persegi, melainkan lonjong. Karena sisi-sisinya sudah aus terkikis lantaran sering beliau baca. Selama 30 tahun beliau halwat dan uzlah, melatih diri melawan hawa nafsu. Pada waktu halwat beliau sekeluarga makan cuma 1 genggam beras per hari. Tapi bila ada orang yang memberi beliau lebih dari itu, beliau menolak dan beliau hanya punya pakaian beberapa saja. Rumah beliau berdinding daun rumbia dan berlantai pelepah rumbia. Pada waktu beliau mengajar, pada saat itu masih tidak ada lampu listrik, jadi hanya menggunakan lampu duduk. Lampu duduk itu minyaknya tak pernah habis. Beliau selesai mengajar, padahal nyata minyak di lampu itu diperkirakan hanya 15 menit. Dan pasti padam lampunya, tapi sampai siang gak pernah padam. Saat halwat beliau, tubuh beliau tidak pernah digigit nyamuk satupun. Kalau beliau memasak nasi dengan menggunakan kayu dari pelepah nyiur yang masih hijau dan pancinya tempurung kelapa. Tapi sebanyak apapun orang makan bersama beliau, nasi itu pasti cukup. Beliau wafat tanggal 24 Juni 1982 Masehi, bertepatan dengan 29 Sya'ban 1402 Hijriah. Kala itu usia beliau 70 tahun. Makam Wali Katum terletak di Desa Tabur Darat, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam wal iman wa arsala rasulahu wan nabiyya min waladi adnan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la sahibul burhan wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ala mamar ayyami wad duhuri waz zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad wa ala zurriyati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Fa ya ayyuhal muslimuna hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Para pendengar yang ulun muliakan, marilah para pendengar ulun ajak mengikuti sebuah cerita yang benar-benar terjadi, yaitu di Pulau Borneo atau disebut sekarang Pulau Kalimantan. Sebelum ulun membawakan cerita ini, ulun kembali kepada sebuah mukaddimah. Tadi ada sepotong ayat ulun bawakan di dalam surat Al-Baqarah. Ayat yang berbunyi, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kita artikan dalam bahasa kita Indonesia, maksudnya kira-kira demikian. Tuhan menyeru,
Kata Tuhan, hai sekalian manusia, asalkan ulimu akan Tuhan kamu, yang ia Tuhan telah menjadikan akan kamu, dan barang yang dahulu-dahulu daripada kamu. Jika kamu memperhatikan daripada barang yang dahulu-dahulu itu, la'allakum tattaqun, niscaya bertambah takutmu dan takwamu kepada Tuhan. Pendengar yang mulia, sebelum ulun membawakan kisah ini, mungkin para pendengar ingin tahu cerita apa gerangan ulun bawakan. Kisah yang ulun bawakan di malam hari ini berjudul atau berkepala Titisan Air Mata Cinta di Akhir Hayat. Apabila meletus kata-kata cinta, mungkin di hati alim, ulama, pemuka masyarakat atau orang yang tua-tua terguris sedikit. Kenapa Pak Artum Ali membawakan cerita masalah cinta? Andai kata terguris demikian, kali ini spontan ulun jawab. Rasanya pendengar yang trauma soal cinta ini bukan baru, sudah lama. Terbuangnya Adam dan Hawa di surga Allah Ta'ala, saking cintanya Nabiullah Adam kepada Siti Hawa, ingin memakan buah kayu huldi. Akhirnya tertipu oleh iblis, terjerumus, dibuang Tuhan ke dunia. Ini pun masalah cinta. Matinya Kabil dan Habil putra Adam sendiri merabutakan Labuza dengan Iklimah, kurban. Pada ketika itu pun masalah cinta. Seorang perempuan kota Mesir, ratu kecantikan bernama Siti Jalah, mencintai kepada budak beliannya sendiri, Yusuf namanya. Menurut dalam sejarah, 40 tahun lama Jaliha bercinta, sampai kurus kering batang tubuhnya, terukir urat hijau keluar di pipinya kalau dibaca Yusuf namanya. Ini pun masalah cinta. Apalagi para hadirin, kalau kita mendengar di dalam irama Urkis Melayu, rasa-rasanya kata-kata jadi demikian. Sejak dulu sampai kini tetap suci dan abadi. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Apalagi kalau kita mengutip sebuah film yang dimainkan oleh P. Ramlee pada tahun 50-an. Pernah kita dengar P. Ramlee berkata, kata beliau, pertunangan atau perkawinan yang tidak dihubungi dengan cinta tak ubahnya seperti laut yang tidak bergelombang. Oleh itu pendengar yang terhormat, ulun pribadi Artum Ali wajar mengungkap cerita masalah cinta, sebab ulun melihat pada pemuda dan pemudi masa dewasa ini penuh dalam runa-runa percintaan. Tapi kita sama paham, cinta terpimpin lain daripada cinta yang tidak terpimpin, jauh perbedaan bumi dan langit. Seiring daripada itu, istilah dan peribahasa, apabila pasang surut permainan air, hujan panas permainan hari, maju mundur permainan roda, untung rugi adat dagang, menangis dan ketawa permainan cinta. Dalam hal demikian wajarlah ulun mengungkap cerita ini. Tapi para pendengar, andai kata di dalam buah tutur kata ulun melalui kisah yang ulun bawakan nantinya ada merasa tersinggung atau tersindir, baik persorangan maupun golongan rakyat biasa atau pemerintah, ulun banyak-banyak minta maaf. Nang lillahi ta'ala, ulun tidak ada niat menyindir atau menyinggung siapa melalui kisah yang ulun bawakan. Umpama pula bersama nama atau samaran, ulun banyak-banyak minta ampun pian, jangan marah. Istilah peribahasa mengatakan gagak lalu punggur rabah, rumput mati gajah lalu, ranting patah anggang pun terbang. Jadi dalam hal demikian sekali lagi ulun minta maaf. Marilah para hadirin, kisah ulun mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah tersebut sekitar tahun 1937. Terjadi cerita ini adalah di Kalimantan Selatan, yang pada waktu itu disebut Pulau Borneo. Apabila meletus kata-kata di Kalimantan Selatan, mungkin para pendengar menduga Pak Artum membuka kisah riwayat nisang berdarah antara Haji Patimah dengan Maskur. Andai kata terguris di hati menduga demikian, ulun banyak-banyak minta maaf. Demi Tuhan jadi saksi, ulun tidak mengungkap cerita itu. Cerita yang ulun bawakan ini sesudah kejadian Haji Patimah dengan Maskur. Para pendengar, pada waktu tahun 37 ini terjadi juga di sekitar kota Martapura yang disebut pada waktu itu Serambi Kota Mekah.
yang tidak seberapa jauh daripada kota Martapura. Di sana ada sebuah kampung bernama Kampung Pulau Tanjung Keramat. Di Pulau Tanjung Keramat pada ketika itu hidup seorang tuan guru besar. Boleh ia disebut tuan guru, boleh ia disebut saudagar. Kenapa ia disebut boleh tuan guru? Kalau ada orang di kampung-kampung daerahnya bercicuk paham, baik hukum pakih, hukum tauhid, hukum tasawuf, yang tidak bisa dirumuskan oleh masyarakat, disodorkan ke tuan guru dapat rumus dan pecah. Beliau mempunyai kekuatan Quran, hadis, ijma ulama serta qiyas. Jadi beliau benar-benar tuan guru besar. Kenapa pula beliau maka disebut saudagar? Pada tahun 37 ini menurut dalam kisah ceritanya, kalau ada kebun yang terbentang lebar, beliau itu yang punya. Kalau ada sawah ladang yang begitu luas, beliau pula yang punya. Kalau ada pendapatan gemaripah, beliau pula yang punya. Bahkan beliau pada ketika itu termasuk pembelajaran intan yang terkuat. Siapa nama orang tersebut? Nama orang tersebut saudagar atau Tuan Guru Haji Saleh namanya. Haji Saleh pantas patut lawan ngaran. Saleh ngarannya, saleh amal perbuatan. Menurut dalam kisah ceritanya sesuai perkataannya dengan perbuatannya. Apabila Haji Saleh mengatakan sembahyang berjamaah baik, Haji Saleh yang lebih duluan pergi ke langgar atau ke masjid. Apabila Haji Saleh menyeru kepada manusia beramal jariah baik, kalau ada orang meminta wakaf, Haji Saleh yang lebih duluan berderma atau berwakaf. Kalau Haji Saleh mengatakan sifat tolong menolong baik, kalau ada orang gotong royong, Haji Saleh yang lebih duluan datang. Jadi benar-benar Haji Saleh seorang manusia sesuai perkataan dengan perbuatannya. Ditambah lagi sopan santun teratur rapi, menghormati kepada kawan sejawat, menyayangi kepada orang yang tua-tua, bahkan mencintai kepada pemuda dan pemudi. Di samping itu pula Haji Saleh kada sombong, kada takbur, kada ujub, kada suah pun, kada minta puji, kada minta sanjung. Pendengar yang hormat, dasar untung Haji Saleh. Istilah Banjar Tupian untung-untung ini kada sepanggal saya kuman aja. Mana tuan guru, mana sugih, mana saudagar mendapat bini baik rupa, setimpal dan sederajat. Haji Saleh kawin dengan seorang perempuan bernama Rahmah. Lalu spontan namanya Haji Rahmah. Haji Rahmah dengan Haji Saleh dalam kisah ceritanya macam pinang dibelah dua, nang kaya gular rakupannya percis ruas betamu buku. Benar-benar saya sekata sahaluan, satu juan, setuluk, satu angan, sepaham, sependapat, seiring, sejalan, sejukung, seperahu. Haji Rahmah paham cara belaci Haji Saleh, paham cara begini. Kada pernah bercicuk dan bertangkat di rumah tangga. Seiring daripada itu Haji Rahmah mentaati atas ajaran suaminya Haji Saleh. Walau ia bini saudagar, bini tuan guru, pakaian silih berganti, intak jumanten gemerlapan di batang tubuh. Tapi Haji Rahmah kada sombong, kada takbur, kada ria, kada ujub, kada semah pun, kada minta puji lagi, kada minta sanjung. Apalagi kalau ada orang sukar selamat baik kematian atau pengantinan, kada segan-segan Haji Rahmah menyingsing lengan baju basah galang intan membantu masyarakat membasuh piring. Jadi di Pulau Tanjung Keramat pada tahun 37 itu benar-benar manusia bibinian meniru tingkah laku Haji Rahmah, lalakian meniru tingkah laku Haji Saleh. Dasar untung Haji Saleh. Mana saudagar, mana tuan guru, bini sebaya, bahkan seia sekata. Mendapat pulang anak seorang bini-bini baik rupa. Anak bini-bini Haji Saleh ini selaku anak tunggal, anak pingitan buah mata, sindiran tulang, pengharapan masa depan, kembang dalam rumah tangganya. Siapa ngaran anak Haji Saleh? Waktu panatakan tangking pusat di ngarani Haji Saleh Siti Nisbah. Ujar Haji Rahmah Haji Saleh, napang anak jadi di ngarani Siti Nisbah? Ujar Haji Saleh macam ini Haji Rahmah, mudah-mudahan anak kita dilandang umurnya, baik tingkah lakunya, bagus tutur bahasanya, berbakti kepada orang tuanya, taat lawan Tuhannya. Andai kata wahai Haji Rahmah, ujar Haji Saleh, anak kita mati,
Lalu masyarakat kabila beranak kayaknya ujar orang mudah-mudahan manimang anak atau kayaknya aku beranak macam nisbah tamsil anak Haji Saleh. Nah ini jadi pengurangan nisbah. Ujar Haji Rahmah mudah-mudahan panjang umurnya. Menurut dalam kisah ceritanya anak tunggal, anak kesayangan, buah mata pengharapan masa depan. Tambah besar tambah disayang, tambah besar tambah dicinta. Ditampuk dan dibalai pada ketika itu dalam timang-timangan kesayangan. Berputar hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, akhirnya berumur nisbah 6 tahun. Dalam umur 6 tahun, pakaian Intan Jumandan sudah dipasangkan oleh Jiramah. Maklum anak saudagar orang kaya raya. Kada cerita Haji Saleh masuk anak pengharapan masa depan atau bunga di dalam kampung tersebut. Cerita di belakang rumah Haji Saleh. Di belakang rumah Haji Saleh pada ketika itu ada beliau mempunyai kebun kira-kira 100, kira-kira sapal panjangnya atau 1000 km. Penuh tanam-tanaman buah-buahan termasuk nyiur. Di hujung kebun Haji Saleh ini ditejakakan punduk kecil. Hatap daun nipah tihanggalam. Ditunggu oleh bibini balu mati laki. Nah ini banyak-banyak minta maaf kalau ada nang balu mati laki. Bini-bini nang balu mati laki ini, lakinya mati di Johor Batu Pahat, Malaysia. Ulih kesekitan mati laki di Johor Batu Pahat di Pamadaman, membawa anak seorang laki-laki bernama Abdullah Teladan. Siapa bini-bini ini namanya? Bernama Raudah. Ulih Raudah kematian laki di Johor Batu Pahat di Malaysia. Laki nang diiringi sudah kada lagi sebagai bulan matahari. Terpaksa mau pulang ke Bulungan atau ke Kalimantan. Walaupun di Kalimantan Selatan atau di Martapura di kala itu istilah kata Banjar sejari balang bebujur tanah banyu kada ada. Tapi namun di Kalimantan inilah lahirnya atau tumpah darah Raudah. Mau termau terpaksa Raudah pulang ke Kalimantan. Istilah dalam peribahasa setinggi-tinggi batu melambun namun ke tanah juga gugurnya. Sejauh-jauh manusia madam ke bono orang namun ke kampung halaman juga tujuannya atau bulikannya. Pendengar yang terhormat, menurut dalam kisah ceritanya Raudah terus mengaula maaf di diri tinggal di wadah naungan Haji Saleh, tinggal di punduk kecil di pancung kebun Haji Saleh. 2 beranak, baik pemakan baik pakaian baik pembelajaran, istilah kata jarum sebilah tanggungan Haji Saleh. Raudah lawan anaknya Abdullah Teladan. Abdullah pada ketika itu berumur 8 tahun. Pada suatu malam habis sembahyang isya, sebab Abdullah ini seorang anak laki-laki yang paling bakti lawan orang tuanya, bahkan menurut perintah umanya. Pada suatu malam ujar Raudah, Abdullah maripang. Abdullah anak terpelajar, anak terpimpin, anak nang taat, jauh-jauh menungkul para bekisut. Ujar Abdullah apang ting. Ujar Raudah, Abdullah dengarkan. Ikam tahulan kita ni nakai tinggal di bawah kekuasaan Haji Saleh. Pamakan kita Haji Saleh, pakaian kita dijamin Haji Saleh. Ringkas kata nang apakah kurangan kita lawan Haji Saleh? Jarum sebilah kita kada kau menukar kalau kada Haji Saleh. Jadi dengaran demikian wahai anak Abdullah, kita baik-baik lawan Haji Saleh. Pertama wahai anakku, kita susah, kita miskin. Apabila ada nakeh umpamanya ngiur Haji Saleh tunang tuha kering gugur kumpulakan, kabila banyak atarakan kepada Haji Saleh. Kalau ada pisang ke apa nang tua tabang akan kumpulakan atara kepada Haji Saleh. Ikam tahulan nangaran kita datang madam ni miskin susah. Apa nakai kabila ada orang kehilangan nang susah, nang tadewa tadahulu nang susah, nang disangka-sangka orang. Padahal banyak aja nang sugih mambibit juga anu juga mencuntan juga. Jadi sedangkan kita berhati-hati dengan wahai Abdullah, kayak apakah nasib kita? Ujar Abdullah, jadi macam itu lama, ya macam itu. Di samping itu ujar wahai Abdullah, anakku dengarkan. Apabila ikam tu bilang kepada Haji Saleh, ikam nakai jangan naik jalan muka, naik jalan dapur. Kabila ternyata kelihatan nikam Haji Saleh itu kada bakayo, ambil kapak balah kayu. Dan kabila kelihatan nikam Haji Saleh itu umpamanya drumnya atau gumbangnya tuh kosong kada banyak, ambil gayung cibuk hibaki. Ikam mengartikan Haji Saleh itu orang tuan guru saudagar. Beliau tuh mungkin mengintip atas perbuatan ikam.
Haji Salih na kayak kadainya tutua istilah kata tutua gadang orang itu bakal kebenaran. Ikam tahulah Abdullah Haji Salih istilah kata kada betas maktam purong beteringalilin luas pendengar lancar penglihat inya diintipnya kan abila ikam meringan tangan bagus perkataan baik tingkah laku inya nakai macam ini orang nang kaya raya nih kita nang susah diam nih kaya raya apa macam-macam cobaan orang ada nang duit dia nak orang di atas meja teragah lupa umpamanya orang dia nak ditikar-tikar ini orang mencoba lawan kita jadi ikam hati-hati di samping itu wahai Abdullah apabila ikam baik tingkah laku bagus tutur kata baik lawan Haji Saleh jujur Haji Saleh kada tinggal dia mesti kan ada timbal baliknya ujar Abdullah mintu lama iya tinggi putus cerita Raudah memadai anaknya cerita Haji Saleh pada suatu malam memanggil anaknya Siti Nisbah ujar Haji Saleh jeramah bawa pangan di dalam sebuah rumah yang kebaikan di kala itu Haji Saleh duduk bertiga beranak habis sembahyang isya terus Haji Saleh mancanangkan yang tersirat di hatinya di hadapan anak dan istrinya ujar Haji Saleh Nisbah ikam anakku namanya ikam ini sudah kulihatkan rupa bungas awak bingking pakaian silih berganti intan jemantan gambar lapan di batang tubuh naklah ikam jangan sombong ikam nakai jangan takbur ikam jangan ria jangan ujub jangan semaah jangan minta puji jangan minta sejung ikam tahulah Nisbah orang kampung kada menegur nakai orang malu lawan aku sebab aku guru lagi aku sugih tapi wahai Nisbah kabila ikam sombong takbur ria paribasa nakai ada jauh tunjuk orang lawan tunjuk parak tunjuk orang lawan mentung lihat jurang Nisbah semantang-mantang abahnya tuan guru semantang-mantang sugih sombong takbur ria Nisbah ikam tahulah paribasa orang kampung nakai ada look bisi di pantai bisi di look jangan disangka panas sampai ke patang mungkin bisa hujan nakai di tengah hari baik-baik kalau abah ini umpamanya sugih sepanjang masa jadi guru sepanjang zaman namun diputar Tuhan haluan manusia itu kekuasaan Tuhan tak abah melarat miskin susah ampih jadi guru dipakai masyarakat kada lagi sewaktu kita berpangkat sewaktu kita sugih sombong takburia kita susah orang kampung ingat wahai Nisbah ingat orang kampung ini ujar orang kampung nang sugih nang jadi guru semalam sombong takburia apabila kita bakal sugih sombong takburia susah kita akhirnya nakai kedehiran di masyarakat lagi istilah kata baguna tangkar bawang ujar orang yo ulih orang kotoran lalu ujar Nisbah jadi macam itulah iya ujar Nisbah di samping itu wahai Nisbah kabunku kan aku menggeri ikam sawah ladang di situ ikam rumah nang baik nih ikam pati besi nang panuh lawan itu ikam bahkan pabrik di situ ikam ampunnya umpamanya wahai anakku tak aku mati umai ikam mati segala harta peninggalan kami kukut kaih kami titik paloh kami ini digunakan ikam berpuya-puya menghabiskan hawa nafsu minum arak tuang bir bermain-main umpamanya yang haram-haram datang nakai hasil kerja perbuatan ikam ke dalam kuburku nang aku niat meninggal ikam berbungkus kain hitam ujar malaikat oh Haji Saleh oh Haji Rahmah ini kiriman anak nang bungas manja semalam nang berbuat maksiat kusambut nakai dalam kubur berbungkus kain hitam ternyata bara api neraka harta na aku tinggali digunakan ikam berbuat maksiat tak kusambut pang tamparakan malaikat Nisbah hancur nakai batang tubuh kami ikam tahu anak nah kami mengangkat tangan dalam kubur berdoa kami ujar kami ya Allah ya Rabbi ya Tuhanku tolong ya Tuhan panjangkan umur anakku Nisbah abila panjang Tuhan umurnya laki akan abila belaki anak akan abila beranak ulahakan anaknya juga bini-bini bungas akan macam Nisbah mati akan Nisbah berdahulu merasa pang juga kayak apa kiriman anak nama masyarakat pendengar yang terhormat manakala lancang mulut Haji Saleh demikian Nisbah sewak anak yang benar-benar takwa kepada Tuhan takut dan orang tuanya kuntan berderai air matanya membasah pipi yang muntuk di kala itu ujar Haji Saleh Haji Ramah angkat bawa masuk dalam kamar terus diangkat Haji Rahmat dibuat dalam kelambu ditampuk diguringakan sesudah Nisbah guring keluar Haji Rahmat ujar Haji Rahmat umah Haji Saleh apa Haji Saleh anaknya umur 6 tahun dipadahi nang pina menciri-ciring mata untuk umah kayak apa umah Haji Saleh ujar Haji Saleh anak aku dasarnya tinggi darah ujar Haji Rahmat nah ujar Haji Saleh salah nah ini ketahuan kok nah ini macam ini Haji Saleh aku sudah melihat anak orang nang manja itu kabila abahnya mamadahi abahnya memberi nasihat abahnya melarang pergi
umanya menyuruh turun jalan dapur. Akhirnya aku sapisir buta pandirku seorang bapak kada pakainya lagi. Aku sudah melihat. Ujai jiramah kadinya bapak akunya sayang lawan anak. Nah ujai saya aku sayang juga. Kan ikam umanya aku abahnya. Macam ini jiramah. Kasayangan tuh jangan nampak lawan anak. Kalau anak tahu pada kita sayang akhirnya anak manja. Aku istilahnya dia sudah nih umai ikam ini terlalu nih. Kan ikam ini nah nisbah nih 6 tahun umurnya. Dipasangkan pakaian nang har-harat berlian umpamanya nang nang macam itu inya kada kau membedakan nang larang lo nang kada akhirnya tak kira siapa nang rugi kita juga kalau nak kerugiannya. Nah ujah mah aku sayang nih mbak. Ujah aku sayang gua kan ikam umanya aku abahnya cuma macam ini. Kasayangan tuh jirama jangan nampak lawan anak. Di samping itu jadi salih macam ini. Malam tadi jirama aku pukul 12 ada guring. Aku membuka-buka dalam kitab kenapa mendapat hadis Nabi kita Muhammad Rasulullah. Dalam hadis itu bacaannya macam ini, ujar Nabi, apabila orang Islam beranak bini-bini ke laki-laki ke umur 10 tahun suruh sembahyang. Apabila kada mau sembahyang pukul. Intang sini hadis Nabi. Intang sini biasanya aku titik bunyi mata. Karena anak kita ini kan berumur 10 tahun. Tak berumur 10 tahun. Ku suruh sembahyang kada mau inya. Kada aku pukul melanggar hadis Nabi aku. Hendak ku pukul anak sekuannya kalau garing. Nah ini aku nak sakit hati. Oh jadi mah bujur kalau pina gencang mau garing. Nah ini jisali. Tapi ujar jisali jirama supaya jangan ngalih menyuruh sembahyang lebih baik kita sekolahkan. Ujar jirama sekolah tuh aku raja umpama di situ. Pengelajari kan simpian guru juga. Macam ini jisali. Bujur aku guru tapi kalau anakku belajar lawan aku abahnya jadi guru. Anak tuh kesayangani akhirnya anak manja. Jadi menurut pendapatku Jeremiah lebih baik kita sekolahkan ke Subarang Sungai Martapura. Gurunya alimnya kurang lebih lawan aku umur pun hampir sebaya. Ujar Jeremiah Haji Saleh menyekolahkan anak ke Subarang Sungai Martapura umur 6 tahun kada khawatir lah kira-kira. Ada khawatir lah. Coba pikirkan. Sungai Martapura ini macam ini, luasnya macam ini, deras airnya terkadang baah. Misbah mengayuh dukung pulang pergi kada khawatir lah kira-kira. Nah udah Saleh menghilang kekhawatiran ini makanya kita berunding macam ini menurut pendapatku Jeremiah. Tapi ini kalau cocok dengan ikam menghilangkan kekhawatiran sakwasangka kita agar anak kita tuh jangan pulang pergi itu artinya kita khawatir. Kan di kebun kita tuh ada anak Raudah Abdullah Taladan umurnya 8 tahun itu kuliah sudah kalau mengemudi Jopong capat sama sekali kalau menyebarang tuh makayuh sebelah aja capatnya itu. Jadi macam ini Jerman maksudku itu Abdullah kalau cocok dengan ikam kita pinta bukan kita pinta diam di rumah kita pinta kita sekolahkan mengawani anak kita nisbah. Andai kata nisbah bakal lahirnya mahalat umpamanya kita pinta. Dan soal pakaiannya buku tulisnya kitab-kitabnya pembayaran sekolahnya kita. Dan kalau perlu kita beri kamar sebuah gelamah kita nih kita beri kamar kosong. Kalau ini malas umpamanya kulir bulik kedar. Ujar Jeremiah Haji Saleh niat tuh baik niatnya itu tapi macam ini kebiasaan ujar Jeremiah orang susah nih sedikit pandir kita nang sugil atau singgung aja. Kaina ujar udah semantang-mantang aku balo pang aku kada belaki pang aku kada berkeluarga pang anakku dipinta aku susah pang Haji Saleh. Nah ujar Haji Saleh jangan menduga-duga manusia menduga-duga orang itu kada baik. Ujar Jeremiah kada menduga-duga kebiasaan sudah. Kabila kita tuh aruh berselamatan kalau surat undangan aja diantar kenang susah nih kita datang. Kalau kada kita laki binian mah undang menyaruh berhiap berduduk bersujud lengginya hanya aja datang. Kalau ini datang ke rumah kita sedikit pandai kita laki bini kada sholat makan maraju inya burikan mah anggap jalan ini orang susah aja. Ujar Haji Saleh Jirah mah jangan diduga-duga kita coba dulu coba aja Jirah mah pendengar yang terhormat dalam kisah ceritanya besok malam undang Haji Saleh habis makan malam kira-kira jam 9 duduk di ruang tengah Haji Saleh 3 beranak Raudah 2 beranak lawan anaknya Abdullah Teladan. Lalu Haji Saleh mencantangkan yang tersirat di hatinya. Ujar Haji Saleh Raudah Abdullah sengaja ikam kupanggil ke rumahku malam ini nang bujurnya ada sesuatu yang hendak kusampaikan. Tapi sebelum aku membuka segala ucapanku Haji Saleh Raudah ku banyak-banyak minta maaf. Andai kata-kataku ini tersinggung ikam aku kada ada niat menyinggung melulu niat baik. Jam ini Raudah ini disebahnya anakku
6 tahun umurnya. Jadi aku menghajatkan nisbah sekolah, hendak kusakolahkan ke seberang Sungai Martapura lawan tuan guru nang alimnya kurang lebih lawan aku, umur pun kurang lebih tuh hanya. Kalau aku malah jadi aja percuma, kebiasaan kalau anak belajar di abah lalu anak tuh manja. Tapi warudah aku khawatir, pulang pergi bajukung baparaho Banyu Martapura ini terkadang bah landas macam ini, luasnya macam ini, aku khawatir. Jadi warudah kami malam tadi berunding nona jirahmah menghilangkan kekhawatiran ini. Tapi ini banyak maaf warudah, aku niat baik nang lillahi ta'ala, niat baiknya menghilangkan kekhawatiran anak Ikam Abdullah teladan tuh kupinta, bukan kupinta untuk aku, kupinta aku sekolahkan. Raudah itu jangan tersinggung soal pakaiannya, buku tulisnya, kitab-kitabnya, bayar bangku sekolahnya, pilih kata aku jamin semua demi mengawani anak Unisbah. Jadi Ikam kasihan jangan apa-apa, aku niat baik, nalillahi ta'ala niat baik. Mendengar buah tutur kata tuan guru, istilah kata buka kulit tampak isi kuyak pisang. Raudah seorang perempuan janda atau balu mati laki berderai air mata. Dengan isak tangis ketika itu ujar Raudah, Pak Haji, ini ulun banyak minta suka mencerita siapa lagi mau kedatian menyekolahkan anak ulun. Pertama abahnya sudah mati dan sanaknya kadada kancur jiriang keluarga kadada di Martapura. Hanya pian mau nyekolahkan anak ulun. Pak Haji, kadada ucapan lain yang dapat ulun sampaikan daripada terima kasih. Cuma Pak Haji ulun sisipkan sececah doa. Mudahan anak ulun Abdullah panjang umurnya, kau apa membalas jasa-jasa pian. Uja Haji Saleh. Nah jirahmah, uja aku jangan menduga-duga, dilihat pandirinya manisnya pandirinya kada di sana. Uja jirahmah kalau pendengar yang kumat dalam kisah ceritanya. Esok harinya terus disekolahkan Saleh di antara keseberang Sungai Martapura. Sakulah zaman beheri itu di rumah tuan guru itu kada kursi, kada bangku dudukan di luar tenghalat. Waktu itu 40 bibinian murid, 40 murid rakian kanak-kanak. Kada cerita yang lain, cerita Abdullah sekolah lawan Siti Nisbah. Apabila kelihatan Abdullah Haji Saleh itu gumbang atau drumnya tuh kosong kada bebanyak, tapaling karep pen awak memiting gayung mai bati drum sudah. Haji Saleh ini orang tua Haji Rahman mintip Haji Rahman. Oh Haji Rahman Haji Saleh, lihat bakal pintar kakak anak ini, bakal pintar. Justru ini bakal lagi pintar sudah. Pendengar yang hormat, menurut dalam kisah ceritanya kada cerita yang lain, cerita Abdullah. Hari pertama sekolah, hari kedua berputar hari beralih hari, berputar minggu ke minggu, berputar minggu ke bulan, berputar bulan ke bulan, akhirnya berputar tahun ke tahun. Tulak sejukung boyek sejukung, tulak seperahu boyek seperahu, kawan serantang seruntung, istilah kata pisang sepigi tanggal 2. Berputar tahun ke tahun, pendengar yang hormat, berselang 10 tahun kemudian. Apabila 10 tahun kemudian, 16 tahun umur Siti Nisbah, 18 tahun umur Abdullah Teladan. Para pendengar kita sama maklum dan sama mengetahui, abila dibini itu umur 16 tahun, tamsil asam rarawa rahat belahan, jaga kijang getal tanduk, jaga gumili anjir narat mamak di jarang itu kira-kira. Nisbah dan rupa bungas awak bingking hanyar pakaian silih berganti, anak saudagar anak tuan guru, berat tuluk tandingannya di waktu itu. Dasar bungas pen kada diulah-ulah alam bubujur, rambutnya ikal bujur pen bukan digerol, merah pipinya bukan diginjuk. Berat tuluk tandingannya waktu Nisbah umur 16 tahun di Kota Martapura pada tahun 37. Atas kecantikan Nisbah dirinya dalam kisah ceritanya perhadirin, batang tubuhnya tinggi mampai padat berisi. Awaknya putih kuning mengulit tangset, rambutnya ikal mayang bergelombang sampai ke tumit. Dahinya sehari bulan kening bentuk tajik, alis mata pulang samut bering. Pipinya paut leang, hidung mancung bunga serujat, talinga pen harau talipuk layu. Bibir merah terima merkah, lihir janjang dayung petani, pinggang ramping secekak kiri manis. Apabila Nisbah ni pen mau bakuling ke kanan macam itu, batingnya tahilalat di bawah dagu kumbang bernaung pulang. Abila Nisbah tu bakulih ke kanan lihum tak orehing sedikit beluang, pipi langsung pipitan pulang. Menurut dalam kisah ceritanya pada waktu itu pemuda-pemudanya di jambatan kah, di bebangko kah, kalau dudukan sore-sore hari 4-5, kalau ada tersambat ngaran Nisbah sekali sehari, pusing kepala pemudanya habis ya sudah, ngalot ya habis ya sudah. Ada menggalar-galar Nisbah mana aja, ini Nisbah antal jin ya buahnya, rupanya tambah ngalu kepala. Para hadirin,
Di kala nisbah umur 16 tahun ini Haji Salih seorang manusia. Walaupun ia tuan guru besar, tapi para hadirin kada saja kaparing mulai dirabung lalu paham. Haji Salih memandang anaknya umur 16 tahun. Dalam sekolah 10 tahun itu dipandang-pandang Haji Salih. Sebab pandangan orang bahari itu lain pandangan orang wahini. Orang bahari berpandangan sapintar-pintar di binian masih ke dapur juga akhirnya. Dipandang Haji Salih anaknya sudah dewasa. Ilmu paki, ilmu tauhid dan tasawuf mungkin sudah dikuasai oleh nisbah. Istilah kata dalam kang anak panas kedelap pada hujan. Lalu diampihi atau diberhenti Haji Salih. Manakala nisbah ampih sekolah, otomatis Abdullah ampih juga. Abdullah tinggal di punduknya, nisbah tinggal di rumahnya. Kada cerita anak nang dua ni ampih sekolah, tak cerita dalam kelas. Selama nisbah ampih sekolah ni pemuda dalam kelas tu pinalangan nang kaya buburak palingayan. Kau ngutang membatu utak. Wija guru pemuda kenapa pelajar ni? Selama nisbah ampih sekolah ni pindah hadis kedah hafal tauhid kedah apa nang apa pindah membatu utak. Wija anak ada mengerti guru yang membatu lawas kira-kira. Tak ada terkisah dalam kelas. Siapa nang cerita? Abdullah. Abdullah ini sesudah ampih sekolah, ia tinggal di punduknya, mengabdi kepada Tuhan, berbakti lawan umatnya. Benar-benar menjaga kebun Haji Salih. Jarang ia bailang kepada Haji Salih terkecuali urusan penting. Abdullah ini pin tahu, ini pemuda bahari lain pemuda ini. Kalau pemuda bahari kabila ada di bini gana di rumah orang, malu bailang. Kalau pemuda ini kalau ada di bini gana malu amun kada bailang, nah ini tak palingnya. Abdullah ni pun tahu di rumah Haji Salih itu ada di bini gana, lalu jarang ia bailang terkecuali urusan penting. Kada cerita Abdullah, siapa tu cerita? Nisbah. Nisbah ni sesudah ampih sekolah jarang keluar rumah, menjaga akan dirinya, menghormati orang tuanya. Cuma dilintipin oleh Haji Salih. Apabila hari Minggu datangan pemuda-pemuda, ada yang pura-pura minjam kitab, ada yang pura-pura mencari tungkol, ada yang pura-pura mencari manisan. Haji Salih ini orang tua, pian uji Haji Salih ke kanak tapur kopiah kok kanak. Kada cerita pemuda-pemuda pada suatu hari uji Haji Salih. Nisbah. Aku ni nakai sudah beberapa minggu mengintip kabila hari Minggu datangan pemuda-pemuda kawan ikam. Ada yang pura-pura mencari tungkol, ada yang pada mencari buku, minjem kitab, ada yang pada mencari karamunting, mencari nisan. Aku ni nak kerja saya tuha. Aku paham, aku mengerti. Nisbah. Aku bukan melarang. Kalau ikam hendak bergaul, silahkan bergaul, cuma batas-batas agama jaga. Satu, yang kedua, posisi abah tuan guru jaga. Jangan sampai ikam menconting muka abah luar kotoran. Abah paham. Dan soal bergaul itu hendak melarang, cuma batas agama jaga. Sebab macam ini nak. Banyak pergaulan, banyak ilmu, tiap banyak ilmu mungkin tinggi derajat. Cuma nisbah ingatakan, di Martapura ini nakai daerah Intan, daerahnya daerah Intan. Intan itu nakai andaknya dalam tanah, tersimpan di bawah tanah, bakambuh batu, sisi pelantakan tanah liat. Nah itu Intan ngarannya larang, harganya tersimpan benda itu larang. Jadi batang tubuh ikam tuh hai anakku nisbah, anggap laksana Intan, simpani baik-baik, larang harganya. Kabila batang tubuh ikan tuh hendak murah, anggap laksana betul kalikir, toyok pinggir jalan, digilas, digintas oleh sekalian roda pedati, roda gerobak sedanya. Akhirnya wahai anakku jual orang bakubik, percaya aja 400 buah kubik. Nah ini ikan tuh sebuah buah nangka atau kalau ada pundut nakai behulat. Jadi pundut buahnya tuh bagus-bagus, behulat kada, kaina isinya kada. Bagedak pemelantikan Banjarmasin mudik, percaya aja. Ujian nisbah jadi macam itu. Macam itu Haji Salih. Kada cerita nisbah habis dipadahi ini. Bergaul tapi terpimpin, memelihara posisi orang tuanya, bahkan menjunjung perintah Tuhan. Kada cerita sini lah, cerita Abdullah. Abdullah ini paling bakti kepada Tuhan sampai waktu sembahyang. Sampai waktu sembahyang cuma satu nang menjadi teka-teki atau nang apa sebab raudah mengintip. Abdullah ini kabel imbah sembahyang asar, duduk di tangga punduk, tangan ke dagu hingga 7 ke benua ajak ke rumah Haji Salih mau umut tangkai cina kalangan decing. Tiap hari kabila imbah asar duduk mau umut hadap ke benua aja. Raudah ni orang tua, orang pemadam, bujur balu tapi tamatan butuh pahat yuk paham datang derabung yuk. Ujar Raudah Abdullah anakku ini mau apa kamu? Ujar Abdullah abang tim ujar jangan abang-abang tuha, nah kayak aku paham, aku mengerti.
Ikam tiap-tiap asar kabel ini asar duduk tangga hadap rumah Haji Saleh aja. Bah, itu loh potong. Coba ikam berpikir. Berpikir kamu jujur. Ikam Abdullah peribahasa nanti ada jauh panggang pada api, jauh bibir pada mangkok. Pahamlah Abdullah. Ujar lah ngilon kada mengerti. Ujar udah pantas kada mengerti. Nang ujaku jauh panggang pada api itu orang sugih ikam susah. Nang ujaku jauh bibir pada mangkok tuh orang bungas ikam jahat. Kada ada harapan kan? Ayo putar haluan banting sudah. Ada harapan. Ujar Abdullah, anu mae peribahasa lagi ada. Rajaki alang kada tak musang, rajaki musang kada tak halang. Ujar dah kada tak halang, sah tak halang. Ujar Abdullah, ujar orang lagi mae ada lihat alang terbang di angkasa bebas, hilir mudik di ruang angkasa. Mula musang di dalam hutan, di dalam sabat, namun rajaki musang tatap tu tak musang kada. Ujar udah tak halang bisa sudah. Ada harapan. Kada cerita Abdullah. Siapa nama itu cerita? Siti Nisbah. Nisbah ini jarang keluar rumah, jarang turun terkecuali penting. Paling bakti lawan orang tuanya, berbakti lawan Tuhan cuma satu. Kabila imbah sambayang asar duduk di dapur pin angkas ingse jendela, tangan kada guma tinggal ada kebun aja. Ada jerama rusak ya rusak sah rusak. Uji saleh rusak jadi masalah dia. Coba intip. Pada suatu hari intip uji saleh. Ya Nisbah ini habis sambayang asar mukana atau baju penyamyangan masih di bahu, tasbih di tangan, duduk di jendela, tangan ke dagu. Itihi dan inti peliji salih 2 titis air mata membasah pipi yang mentuk di waktu itu. Oh jadi salih jeramah rusak gue. Aku mengintip sudah menangis dia. Ayo jujur mah iya lagi iya menangis bujur. Justru menangis bujur rusak iya jadi salih. Ujah jeramah kira-kira anak kita rusak lawan siapa? Ujah saya ngalih. Kira-kira ini rusak lawan pemuda-pemuda, tapi ngalih pemudanya karena dikenal ini. Pertama yang datang ke rumah kita ini banyak. Ada orang Tunggulirang, ada orang Akar Bekentong, ada orang Tembak Kanyar, ada orang Antasan Sinur, ada orang Istanbul, jadi ngalih. Uji jirama kira-kira rusak lawan siapa? Nah, uji syarih jelas. Aku ini bujur alim, tapi ada basic ilmu jiwa. Dalam ilmu jiwa ya, apabila anak kita itu rusak lawan pemuda-pemuda, pemudanya tuh ada kita kenal, kita sambati ngaran pemuda-pemuda yang pernah bilang ke wadah kita tuh di hadapan anak kita. Abila berubah permukanya pina pucat pina kalas, iya itu uji jirama iya Haji Saleh, iya Haji Saleh. Baik kita coba pendengar yang terhormat. Lalu Haji Saleh memanggil anak Siti Nisbah. Ujar Haji Saleh, Nisbah mari anak. Nisbah dasar anak yang bakti lawan orang tuanya, terus mendekati dan duduk bersimpuh di hadapan Haji Saleh. Ujar Haji Saleh, Nisbah, aku nih ngaran ikam nih banyak besi kawan, lalu aku banyak kada ingat ngarannya. Nang kawan ikam di Akar Begantung tuh siapa ngarannya? Supian kayak apa Supian? Ujar Nisbah, Supian tuh bagus saja bayinya minjam kitab. Lihat Haji Saleh permuka ada berubah, tetap aja Haji Saleh lain kira-kira. Ujar Haji Saleh nang Tunggulirang tuh anu Jakpar kayak Pak Jakpar. Ujar Nisbah, Jakpar tuh baik ada apa-apa tuh bagus saja juga. Dilihat permuka tetap. Ujar Haji Saleh nang di Antasan Sinur tuh Ahmad kayak apa Ahmad? Ujar Nisbah, dia Ahmad tuh bagus saja juga. Dilihat oleh Haji Saleh ada apa-apa. Jar Haji Saleh anu panak nang di Istanbul tuh Arpan kayak apa Arpan? Ujar Nisbah, dia Arpan tuh baik ada apa-apa. Dalam kisah ceritanya Mamula Istanbul tuh para pemuda-pemuda sampai di Haji Saleh ringkas kata hampir beirit rumah belantak sampai ke Sungai Paling atau Pramuka Misbah tuh kada ada berubah, kada ada perubahan, tetap pina tenang. Ujar Haji Saleh nang kawan nikam Abdullah Taladan turun aku lawas kada bertemuan ambilkan panah kakak ikam Abdullah Taladan. Ya tuh Nisbah pin bete sambat Abdullah Taladan mangkeda bau buka laju pada motor habisnya sudah begigit ilah Haji Saleh. Haji Saleh Haji Ramah iya juga sah dia. Uji Ramah iya kaji tuh Haji Saleh bukti melayang rekamannya kada jatuhnya lagi. Kada cerita Siti Nisbah cerita Haji Saleh. Ujar Haji Saleh lah Haji Ramah lah. Ini tabir rahasia anak kita sudah tersingkap. Jadi ikam berdiam dan ikam tahu ini aku yang bermain. Ini Haji Ramah. Jadi kita uji Saleh sama Haji Ramah malam ini berangkat ke Martapura. Di samping melangi kai Nisbah dan warga-warga kita di Martapura, kita pun harus pergi dengan intan. Uji Haji Ramah rumah ditinggalkan lah Haji Saleh. Uji Saleh kan ini ditinggalkan Nisbah menunggu. Wani jadinya seorang di rumah macam ini. Uji Haji Saleh. Makanya kau suruh memilih Abdullah Teladan. Karena Abdullah dan sana angkatnya membantu di rumah nenek. Uji Haji Ramah Haji Saleh. Anak di dulung amun tunggu ya Haji Saleh.
Uji Salih aku menjulung ya uji jira mah Haji Salih waktu jangan diperhatikan ke kucing makan kucing boleh. Uji Salih mah jira mah panggil bungo itu jangan dia malakan ke laki ini aku bungo lah. Dia Haji Salih aku non rahasianya dia kok. Pendengar yang turut menurut dalam kisah ceritanya. Tidak seberapa lama datang Misbah lawan Abdullah Teladan. Dilihat Haji Salih di pancung jalan pen bebanyu Muhammad berdua. Tambah dekat hampir parak sampai. Dikala sampai ke pekarangan ujar Haji Salih Abdullah. Sengaja nak ikam kupanggil dan malam ini aku lan ikam berangkat ke Martapura. Jadi kuharap dengan pengharapan ikam supaya guring di wadahku ini bersama-sama lawan Misbah di rumah ini. Nang penting ikam anu baingat guring. Pertama api jaga, nang kedua maling. Guring baingat. Segala ternak kita hayam, itik, angsa, biri-biri kami buat ke kandang. Ujar Abdullah pian bemalam kabah. Ujar Haji Salih bemalam aja. Ujar Misbah berapa malam bah? Ujar Haji Salih sama-sama haji. Ujar Misbah mun pian pinaripot bae 4 malam ke pian. Ya atau pian Haji Salih bergigit ila pitawa. Ujar Haji Salih anakku. Pendengar yang tepat dalam kisah ceritanya berlalu Haji Salih dan Haji Rahman menyiapkan alat perbekalan. Sesudah siap alat perbekalan dibuat dalam perahu atau dalam jokong terus Haji Salih berangkat menuju kota Martapura. Abdullah bulik ke rumahnya. Kada cerita Haji Salih putus cerita Misbah cerita Abdullah Teladan. Ya to Abdullah jam 4 sore habis sembahyang asar. Duduk di tangga punduk. Terus termenung berpikir. Ujar Abdullah malam ini aku bertamuan lawan Misbah 4 mata. Ujar Abdullah kada ada lagi waktu yang lebih baik selain daripada malam ini. Ujar Abdullah apabila ku buka rahasiaku yang sudah terpendam 10 tahun dalam dadaku. Apa gerangan mungkinkah diterima Misbah atau tidak? Apabila ujar Abdullah segala rahasiaku itu ku buka di hadapan Misbah. Umpamanya kada diterima olehnya macam apa betang tubuhku. Sebab ujar Abdullah aku takut. Misbah itu lawan aku. Perumpamaannya Misbah itu berlian, aku tembaga. Kada mungkin intan dia benar terbaga. Tapi ujar Abdullah mengalan hatiku macam ini. Kada aku buka rahasiaku di hadapan Misbah, mungkin Misbah kada tahu pada aku cinta lawan ini. Ku buka rahasiaku baik-baik kalau cintaku diterimanya. Di intang sini pendengar yang buat dalam kisah ceritanya Abdullah sulit akal mencari jalan. Susah pikir menyusun ransip kalau lidah memutar kata. Menurut dalam kisah ceritanya ujar Abdullah malam ini pokok kata ku buka. Diterima hitung cintaku oleh Misbah, alhamdulillah. Andai kada diterima ujar Abdullah mungkin aku mati kurban cinta. Apabila aku mati ujar Abdullah mudah-mudahan kayaknya Misbah ada lalu di kuburku. Lalu ingin dapat tahu bahwa ini jadinya orang yang pernah mencintai aku sampai mati. Ini lebih baik kubuka. Atas kesimpulan hati Abdullah menurut dalam kisah ceritanya 5:30 sore berangkatlah Abdullah ma'ayun nengkah mengangkat timbay menuju rumah Haji Salih. Sampai ke rumah Haji Salih kurang seperempat jam 6. Abdullah membuat hayam, itik, kambing, biri-biri, pen kibas macam-macam. Haji Salih banyak ingun-ingun. Gaduhan tuh banyak, ternak banyak. Misbah sibuk dalam rumah melikit lampu untuk penerang dalam rumah. Anak nang dua ini anak terpelajar, terpimpin benar-benar bertakwa kepada Tuhan. Jam 6 hari terus berbunyi daud di masjid. Waktu maghrib sampai. Abdullah mengambil uduk, Misbah mengambil uduk. Habis beruduk Abdullah naik dalam rumah Haji Salih, di mana kamar ia pernah guring di sana. Dikala Abdullah sampai ke dalam kamar sudah terhampar tikar pasahapan. Lalu Abdullah menghabiskan orang bang, habis orang bang Abdullah kamat, habis kamat Abdullah dalam penuh istihadar terus bau salih. Ujar Abdullah usalli fardhu maghribi salasa rakaatin ada lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ujar Misbah jangan ada lillahi ta'ala, imam lillahi ta'ala demi itu. Ujar Abdullah ikam ikut aku kadi. Ujar Misbah inggih ulun sekali ini barang be imam pian. Nang pintang sekali ini barang ini menggunting hati Abdullah. Ujar Abdullah sekali barang. Ujar Abdullah Misbah apabila ikam dengan hendak mengikut aku sembahyang bayi imaman mudah-mudahan mendapat pahala kita berjemaah. Ikam kada usah keluar pada kamar ikam di kamar ikam, aku di kamarku. Cuma hubungan lawang kamar kita buka. Sebab perhadirin apabila terbuka lawang kamar itu termasuk hubungan berjemaah. Maklum anak terpelajar sama menjaga diri. Misbah di kamar Misbah, Abdullah di kamar Abdullah. Mulai Allahu Akbar maghrib sembahyang
sampai kepada salam kada ada ingat lain, penuh kerosokan. Maklum anak terpelajar ingat kepada Tuhan. Tapi para hadirin sudah ulun katakan, bagaimana alimnya dan takwanya kepada Tuhan, namun rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Sesudah habis sembahyang, Abdullah berwirid. Habis membaca wirid, Abdullah berdoa. Habis berdoa, Misbah ini sibuk di dapur mengotakkan nasi. Ujian Misbah, kak, makan kayak ke dapur. Turun Abdullah dan makan ke dapur. Orang berhari itu kada mau na ampun rumah tu jauh pada nasi tambah. Duduk Misbah parak nasi tambah lancoh sebutin. Ujar Misbah dalam hatinya, apabila habis kena nasi kakak, kok kalau tataan pulang ujian Misbah. Abdullah makan, Misbah di samping kanan. Sambil Abdullah makan, lap mata kan Misbah. Terkadang Misbah juga lap ke Abdullah. Terkadang Abdullah melihat Misbah, terkadang Misbah melihat Abdullah. Oleh Tuhan mempermainkan hambanya di permukaan dunia pun jadi payak pun maka lalu jadi. Dikehendaki Allah Ta'ala, kenapa para hadirin tersampuk piring antara Abdullah lawan si Misbah. Abdullah gana, Misbah basar. Abdullah pungas, Misbah cantik. Tersampuk piring si cantik lawan si bunga, si basar lawan si gana. Ya tupin melingdak paya bingsin lawan api. Kalau cara peribahasa pin Abdullah mengibit iwak, harau tekibit sindok. Habis makan, Abdullah naik masuk pada kamar. Misbah naik masuk pada kamarnya. Kebetulan berbunyi lagi katuk daur isya. Abdullah sembahyang, Misbah sembahyang berjemaah. Memulai Allah Akbar pulang sembahyang isya dipin kada diingat lain. Anak terpelajar mengerti cara khusyuk sembahyang, penuh kerosokan bertakwa kepada Tuhan sampai salam sembahyang isya. Habis salam, sekedarnya Abdullah membaca yang disunatkan. Lalu Abdullah berdoa. Abdullah berdoa, Misbah di kamar sebelah mengaminakan. Kenapa doa Abdullah ini lain pada doa biasa? Antara lain doa Abdullah, ujar Abdullah, Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa, amin. Ujar Abdullah, wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zaliha, amin ya Misbah. Ujar Abdullah, wa alif bainahuma kama alafta baina Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal Khadijah, amin ya Misbah. Ujar Abdullah, wa alif bainahuma kama alafta baina Misbah bin Haji Salih wa Abdullah Taala. Ujar Misbah, kakak kenapa maka macam itu berdoa? Misbah mengunci lawang kamarnya, Abdullah mengunci lawang kamarnya. Misbah ini pian sekolah Arab, mengerti bahasa Arab, memaknai dengan bahasa Indonesia atau bahasa kita. Misbah masuk pada kamarnya, berabah pada kulambunya. Abdullah masuk pada kamar, berabah pada kulambunya, sama-sama mandak kepala ke bantal. Dikala tabir rahasia, cinta tersilak, sama-sama pian berderai air mata memesah bantal dua-dua. Abdullah menangis, Misbah menangis. Misbah menangis ini pian betilan tangan, banyu mata berderai ke pipi kiri dan kanan, sambil Misbah menerawang langit menghitung kasal, menterjemahkan doa Abdullah. Ujar Misbah, ujar kakak tadi, oh Tuhan, kumpulakan aja aku lawan Misbah anak Haji Salih nang macam engkau mengumpulakan Adam lawan Hawa. Ujar Misbah, maka kakak kenapa maka macam itu? Ujar Misbah, ujar kakak tadi, ya Allah ya Rabbi ya Tuhanku, kumpulakan aja aku lawan Misbah anak Haji Salih nang macam engkau ya Tuhan mengumpulakan Yusuf lawan Zaliha. Ujar Misbah, maka kata lanjut, kenapa maka berdoa macam itu? Ujar Misbah, ujar kakak tadi, ya Allah ya Rabbi ya Tuhanku, kumpulakan aku lawan Misbah anak Haji Salih nang macam engkau ya Tuhan mengumpulakan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah. Ya tu Misbah pun berderai air mata. Menurut dalam kisah ceritanya jam 9 malam, kada cerita Misbah, kada cerita Abdullah, siapa cerita Haji Salih. Haji Salih ini kada urangan pen orang bujur, manusia biasa dan pandang akal. Datang ke Martapura, kada bubungol Haji Salih, andak bini ujai saya jeramah ikan bengat, aku bulik melamin. Aku mengintip kakanakan, apabila ada pandir pinah salah lawan anakku, kok makan sah, kok makan. Sebab Haji Salih 10 tahun aku menyekolahkan, umpamanya takinya main begandak macam itu, kok makan. Bulik tian Haji Salih, menggagar kembali dukung. Dalam kisah ceritanya 9:30 sampai ke Pulau Tanjung Keramat, andak dukung di Batang, naik Haji Salih di Tungkaran, terus masuk ke buah pulau bermahan. Nah, pian mahandung akan paling gak percis di lantai di pintang kamar Misbah. Dengar akan Haji Salih. Kakak anak ini pukul 9 per aneh, pukul 10 sunyi, tangah 11 diam. Nah, ujar Haji Salih, guringan salah lo sakut.
Haji Salih maka pian bapurut napak nyamuk martapura kenal nyamuk sapi nalinak bah hendak menapak bulenceng dan kedengaran anak dengerakaan Haji Salih pukul 11 sumi tanggal 12 rane pukul 12 diam nah Haji Salih guring selalu sakoni cuma Haji Salih dipian yakin bahwa anak ini kada guring abila gedugus kamar sebelah tataratap kamar sebelah abila tataritip kamar sebelah gagadagas kamar sebelah Haji Salih kada guring sah kada guring ya topian bapurut napak nyamuk martapura kan gono-gono nyamuk sapi ini tuh setengah 2 hari setengah 2 ini misbah ini kan orang rumah apabila orang rumah tuh ada orang empat bermalam nang pina gelisah kan tuh orang rumah tuh wajar menegur ujian misbah ke Abdullah pian kada guring lah kak ujian belah no ada bah betingkit kan jisal iya ujian misbah apang tika pian malah kada guring nyamuk lah kak ujian belah kada pipijit kakak kada jur napang kapian maka kada guring ujar Abdullah misbah adingko nah bisa iya sudah iya napang tiga macam ini ujar Abdullah hai misbah di kamar sini rasanya kalau kada hilap ingatanku dengan 10 tahun aku masa sekolah guring di kamar sini guring aku malam ini kada sampai semalaman belum setengah malaman aku kada mengerti kabila aku berabah dengan betilantang rasa-rasa aku berabah di biang rabung behiring aku kada nyaman ke kanan aku kada tutup betilantang aku luput beluduk aku salah kabila aku betungak wahai adingku randah langit pangliatku misbah 2-3 kali sudah aku bicara hilang bayang-bayangku mungkin kedelandang lagi umurku Haji Salih nipet betingkit dengaran ujian misbah apa engkau ujar Abdullah adingku misbah aku kada paham misbah andai kata aku pulang ke rahmatullah ikam kan selaku ading angkatku kawan serantang seruntung 10 tahun pang kita pulang pergi menuju barang sungai Martapura istilah kata pisang sebiji panggal 2 aku banyak-banyak dengan minta maaf mungkin kesuruh telanggar kemandiranku ujian misbah apa gadang keperasaan pian ujar Abdullah misbah kira-kira kada mungkin aku bertepuk sebelah tangan aku melihat tinggal daun beguyang tuh kada daun kada beguyang angin nang bujurnya aku malam ini wahai misbah buka kulit tampak isi tapi aku banyak-banyak pang minta maaf kalau kuumpamakan wahai dingku ikam burung aku burung tapi ikam burung alang aku burung pipit bujur sama burung kada mungkin sama-sama terbang tinggi tapi dengaran isi hatiku wahai misbah 10 tahun sudah terpendam di dalam hatiku mau tiap mau kubuka di hadapan ikam malam ini andai kada diterima oleh ikam cintaku dalam ikam alhamdulillah kada diterima ya apa boleh buat andai kata aku mati wahai adingku umpamanya lalu ikam lalu dikubur andai kata aku mati wahai adingku umpamanya lalu ikam lalu dikuburku nih jodang ujar ikam kena kubur orang yang pernah mencintai aku itu benar aja wahai misbah aku yakin bang ikam cantik aku jahat ikam sugih aku susah kalau umpamakan ikam berlian aku tembaga kada mungkin berlian dia mendon tembaga tapi wahai misbah dengaran hatiku rusak macam ini aku hendak berpandiran ikam malam ini rasanya wahai adingku aku kada merasa bahagia mencapai pulau bahagia maksud dan cita-cita kakak kira-kira ikam duduk di sampingku dan kita membangun mahligai rumah tangga mencapai pulau bahagia maksudku sekira-kira seperahu dan sedukung demi untuk mencapai bahagia bersedialah dan kira-kira ikam untuk jadi biniku meletus perkataan yang demikian pun misbah ramai Haji Salih ini betingkit di perumahan nyamuk kejepin kada katapakan lagi berpurut dengerakan Haji Salih ya itu nyamuk Martapura Haji Salih ya itu nyamuk Martapura gunung kena nyamuk sapi itu ya itu seperempat jam ada nisbah ini berucap ya nisbah orang berucap imbah menangisnya ketahuan pegal-pegal ujian nisbah mana di hati dia macam itu jadi itu iya dia saling iya ujar Abdullah adingku nisbah kada salah pang dugaanku kalau macam itu wahai adingku aku kada bertepuk sebelah tangan nisbah aku yakin dan percaya tapi wahai adingku demi untuk menambah kepercayaanku maulah ding kira-kira ikam bersumpah ujian nisbah kak umpama ulun bersumpah pian bersumpah lah juga jatulah aku bersumpah juga ujian nisbah kak ulun bersumpah lawan pian di pukul 2 malam ini hanya disaksi oleh Allah demi Tuhan jadi saksi Muhammad nabiku Tuhanku Allah Ta'ala Tuhanku baitulah kebatku Quran ikutanku Islam muslim ke perempuan saudaraku kak ulun bersumpah ulun haramkan batang tubuh ulun ini digatuk laki-laki lain kecuali pian yang menggatuk penambahan mempaluk mencium batang tubuhku demikian sumpahku pian pangkau jatuh aku bersumpah juga Allah Ta'ala dengan Tuhanku Muhammad nabiku Islam agamaku berambut gue tinjau agamaku berambut gue tinjau kapal aku biar bujang lapuk sepanjang masa aku udah berbining kada ikam biniku iya gesari iya
Pukul 2 habis bersumpah, pukul 3 rame, pukul 4 sunyi, setengah 5 diam. Ujai Salih guringan selalu kok dengar akal. Setengah 5 timbul fajar di ufuk timur, undang Tuhan datang. Anak terpelajar nang bakti kepada Tuhan. Misbah bangun mengambil wudhu, Abdullah bangun mengambil wudhu. Ya tuh Haji Salipin buka ke perahu menggagar ngayur jokong. Kalau kalian anak gulik ke Martapura. Kada cerita Misbah lan Abdullah siapa ketika Haji Salih sampai ke Martapura. Ya tuh pin Haji Rahmah samalaman guring di lenting hijau. Ujah Haji Rahmah ikam kada guring di rumah. Kau Haji Rahmah aku samalaman kada guringnya. Menapak nyamuk dua di lenting bapur dua. Ujah Haji Salih apa? Ujah Haji Rahmah aku kegenangan kalau ikam mengkalahin apa kah? Mbak kayak apa Haji? Saya kada kayak apa lagi? Terus rusak juga kah? Iya. Nah ya Haji Rahmah. Mbak macam apa Haji? Nah Ujah Haji Salih Rahmah lah. Ini ikam umanya aku abahnya. Segala rahasia anak kita Abdullah rusak lan anak kita rusak lan Abdullah. Jadi macam ini Haji. Istilah peribahasa jangan sampai 2 kali orang tua kehilangan ungkat. Ikam paham lah Haji Rahmah. Nah maksud tanpa kata tuh paham lah. Jangan yang kada mengerti macam ini Haji. Anak kita cinta dengan Abdullah cinta loh anak kita. Apabila kita berikan nih umpamanya ada orang mendatangkan Abdullah, kan kita tahu Abdullah itu orang susah. Ada orang mendatangkan jangan pandang mas kawin atau jujuran dia, ampas setengah kita kawinkan. Ujah Rahmah jadi macam itu syariah macam itu. Dan ikam selaku umanya pancing. Ujah Rahmah pancing apa? Nah saya udah mengerti. Nah ujarku pancing itu macam ini. Kan Raudah tuh sering meminta pinang, meminta syirik. Apabila ujar Raudah, oh Haji Rahmah minta pinang, naik pintu. Ini pinang nih, ini Raudah jangan lambat, membelah melambat karing nih, paham kira-kira. Iya lagi, iya bisa. Kalau umpamanya Raudah minta syirik, bang. Apabila ujar Raudah, oh Haji Rahmah minta syirik, naik pintu ini syirik. Syirik ini itu Raudah jangan lambat, mengapur melambat layu, mengarpi kira-kira. Mintulah jikian cerita. Baik. Kan dengar yang perlu dalam kisah ceritanya. Haji Salih ambil alat perbakaran terus naik kepada perahunya pulang menuju pulau Tanjung Kram. Di tengah jalan ada ulun ceritakan. Menurut dalam kisah ceritanya sekitar jam 10 siang sampailah ke pulau Tanjung Kram. Kebetulan Abdullah di halaman Misbah di tangga. Ujar Abdullah di tangan lah di tangan Haji Salih. Ujar Misbah mbak macam apa pak? Haji Salih akor berdua. Ujar Abdullah jadi menggantikan akor dan menjual akor. Uji saya akor berdua bisa sudah. Ya tuh pun Abdullah lo tuh pada ada Abdullah ada ketahuan beliau. Terus Abdullah buka ke penuhnya. Kada cerita Abdullah di penuhnya siapa non cerita sejenis. Menurut dalam kisah ceritanya makna kalau tersilah tabir rahasia cinta insan yang berdua ini 90 derajat halun berubah. Misbah di mana duduk situ mongot, di mana duduk situ tangan ke dada. Terkadang berderai air mata membasah pipi yang mentuk. Ujar Haji Rahmah Haji Salih. Ayo macam ini bisa ingat ya. Ini anak kita ada salah lagi sudah bersedia kain tabel aja mati sudah ini. Ujar Haji Rahmah Haji Salih umum macam ini bisa ingat ya sudah. Kada cerita Haji Salih siapa cerita Abdullah lagi. Abdullah ini mana kalau rahasia sudah terbuka bahwa nisbah cinta lawannya mau Abdullah. Tangan ke dagu makan kurang minum istilah kata banyu diminum kayak batu nasi dimakan kayak duri tambah sadi tambah kurus long layak ucap laksana bulan kesiangan. Rodah ujar umanya Han Abdullah sudah aku padahkan. Kenapa ikan macam itu maka sudah aku padahkan kenapa ikan Abdullah jauh panggang pada api itu sudah aku padahkan kurang mas ikam jahat kurang sugi ikam susah ada mungkin Abdullah intan tu dia menonton baga tu ada mungkin kenapa ikam ujar Abdullah mah Misbah bersumpah pahlawan betang tubuh dah Abdullah ini bibinian Abdullah bila anu bersumpah bila ada bersumpah dusta ini kan percaya dusta ini apun hari bibini juga kanyang menustai lalakian tahu Abdullah ujar Abdullah dustainya lama kira-kira ujar udah kali kira-kira lagi dustainya sudah ujar Abdullah mah namun Misbah aja mendustai ulun umpamanya ya apa boleh buat tapi namun ulun maka kadang mendustai atas batang tubuh Misbah ini ulun bersumpah Misbah bersumpah bahkan menyebut nama Tuhan di waktu itu oh ujar udah ada harapan sudah belah ujar Abdullah mah kadang ulun hendak berjaga hendak buani umpamanya Misbah kawin dengan orang lain kalau rasa-rasa ulun duduk bayah ini istilah kata tuh ulun mau putih tulang daripada putih mata
ujar udah omah hendak penjaga hendak bawa di gede harapan lain potongan lain kalau abah ikam arwah tukang bahari maka urang di tangan dan melapas. Pendengar yang terdekat bercerita Abdullah penuh menderita batin maklum tapi rahasia sudah terungkap rahasia cinta. Siapa nanti cerita Haji Saleh. Tambah sehari sakit hati Haji Saleh melihat tingkah laku anaknya. Di mana duduk tangan ke dagu dan terkadang berderai air mata. Ujar Haji sama Haji Saleh air macam apa ini? Haji Saleh ngalihnya sudah. Ini gak ada salah lagi. Mati anak kita ini bersedia kain non tabel lagi sudah. Ujar sama Haji Saleh air di mana sekira anak kita jangan mati. Haji Saleh ini gak ada apa-apa sudah mati. Ujar Haji sama Haji Saleh air kita cari jalan sekira-kira anak kita jangan mati. Nah Haji Saleh kalau macam itu bisa. Tapi pilih dua. Mana baiknya anak mati lawan malu? Ujar jirama umpama mati macam apa? Umpama mati Haji Saleh macam ini. Anak kita ini kerindangan. Orang berdatang ada-ada. Lah koros akhirnya mati. Ujar jirama Haji Saleh mati aku indah kalau malu pun macam apa? Nah kalau malu Haji Saleh tapi anak segera anak wakas kami. Ikam umanya aku abahnya. Biar malu besok kita berangkat ke daerah Kepunuk Abdullah. Kita datangkan kita para akan anak kita di sebelah tulang Abdullah Kepunuk sana. Ujar jirama Haji Saleh. Jadi anak ini datang ke lalakian lah. Haji Saleh ngalian lah sudah inok sormana bisa sudah. Ujar jirama Haji Saleh umat ini apa? Kalau anak ini datang ke lalakian jadi kapor pulang sampai masyarakat. Haji Saleh ngalian sudah dengaran sudah inok sormana bisa sudah. Ujar jirama Haji Saleh kita mencari jalan keluar. Pendengar yang hormat pada cerita Haji Saleh sekretaris sekeluarga. Siapa nanti cerita? Ada cerita Abdullah Teladan. Menurut dalam kisah ceritanya ini Abdullah tambah syarif pucat tunglai kurus karing bersampul. Rupa-rupanya namun takdir Tuhan berlaku. Kenapa pada suatu hari raudah terkena? Ujar raudah Abdullah. Hanyar nata aku bagaimana baru aku terkenal. Sewaktu kita dahulu boleh tidur bertupahat Malaysia, abah ikam mati di sana umur ikam 8 tahun. Waktu itu mama ada berisi peninggalan penanaman kebun nyur dan kebun karet. Waktu itu habis tanam dan waktu itu ada laku. Kami amanatakan di kantor Jabatan Agama di Batu Pahat. Apabila kebun ini laku, maaf aku bukan sombong. Rasanya 2 kali lipat kekayaan Haji Saleh itu dapat meminang, dapat menjujur, dapat mas kawin melarang. Ujar Abdullah jadi macam itu lemah dia. Baik majaplah kabujur malam ini malam Senin kita sembahyang istiarah. Mudah-mudahan kabun pemayalah. Pendengar yang malam itu kebujuran malam Senin. Sekitar jam 2 malam bangun seorang manusia Abdullah Teladan membangunkan umatnya sama-sama mengambil air wudhu. Habis mengambil wudhu berdiri dipasahkan terus menghadap kiblat sembahyang istiarah dalam penuh kerusukan. Habis sembahyang Abdullah berdoa. Ujar Abdullah ya Allah ya Rabbi ya Tuhanku sengaja ya Tuhan aku datang di waktu malam yang sunyi sepi ini berlutut kembali seperti buah keridaan. Ya Tuhan aku mempersembahkan dosaku dan dosa umatku. Kalau aku taruh ke atas gunung lebur gunung, kalau aku taruh ke laut beku laut. Ya Tuhan ampuni segala dosaku dan dosa umatku. Seiring daripada itu ya Tuhan kupohonkan kepadamu mohon atas kehendak dan keridaan mudah-mudahan kebun peninggal orang tua laku dan dapat menjadi keuangan. Terus mengatakan wasallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Habis doa Abdullah beri umatnya pendengar yang telah pulih Tuhan melakukan kehendak. Tidak ada yang menguasai daripada ke atas kekuasaan Tuhan. 2 minggu berselang kemudian habis sembahyang 2 malam. Kenapa pada suatu hari datang kertas bambu dibaca di luar alamatnya kepada anak-anak Abdullah Teladan yang terhormat di Pulau Tanjung Keramat, Marta Pulau Borneo. Sedatang surat supaya berangkat ke Johor Batu Pahat Malaysia. Kebun peninggalan orang tua saudara sudah dijualkan dan uang yang terkumpul di kantor Jabatan Agama. Selamat siaplah kawin mai kawin. Ujar umatnya kawin, mai ayo kawin. Ujar pula kenapa menghambar ayo kawin. Ujar umatnya kabun laku duitnya tak kumpul. Tambang pula kayak apa? Astagfirullah kita harau parah berangkat ke duit. Nah ujar ayo kawin. Abdullah sakit hati. Surat datang duit tak kumpul di sana tapi tambang berangkat ke duit. Kada cerita Abdullah sakit hati. Siapa yang cerita orang kampung. Surat kedatangan pada Abdullah ini tumbur masyarakat tahu bahwa Abdullah kedatangan sewarisan. Istilah peribahasa pendengar yang berumah sepanjang-panjang tanduk kadangan kita sambung. Artinya itu sepanjang-panjang tanduk kerbau kita sambung.
malam menjadi saling misbah. Aku nak lawas kada batamuan kata ikam Abdullah ni adili akan pangat. Ya tulis bani kurus karing awak dijumpi pirpin berjalan. Tadangar kapunduk Abdullah mangga teh bau bukan. Ujaji salih hajirah Maryam anak kita dasar rusak kebenaran. Lihat nang kurus karing macam itu makan dulu tapi buka hajanya kapunduk Abdullah. Ujaji ramah tapi pakar kita sudah nasib kita aja macam itu ya macam itu sudah anak kita. Kada cerita nisbah. Sampai kapunduk Abdullah ujaji nisbah ke Abdullah. Pianon makacil ujil abah malam ini kau ada kami ini ulun kada tahu apakah abah berpesan Abdullah ni dia biasa dengar karumah nisbah dan bah mencupir loncat tak tinggal kalau bisa sudah nyebah itu ada bertarumpah lain dan kalau ada terus andal bang kada dicerita Abdullah pelan menurut dalam kisah ceritanya malam itu malam Selasa berangkatlah Abdullah lawan temannya Rodah menuju rumah Haji Salih. Sampai ke rumah Haji Salih habis makan malam. Habis sembahyang isya sekitar jam 9 malam. Duduk di ruang tengah. Raudah dan anaknya Abdullah teladan Haji Salih dan istrinya Haji Rahmat. Misbah pada ketika dalam kamar memasang telinganya mendengarkan buah tutur kata orang tuanya. Sebab ia sudah bujang gana malu menghadapi seorang laki-laki. Pendengar yang tahu. Dikala tak kumpul di ruang tengah lalu Haji Salih mengungkap yang tersirat di hati. Ujar Haji Salih Abdullah. Sengaja aku nak mengirimkan kemari dalam mereka. Aku ini demi untuk jelasnya ada mendengar kabar-kabar di angin istilah kata bujur kanak ikan pada tangan surat. Ujar Abdullah bujur surat apa? Ini surat warisan lah. Mama macam apa bunyinya? Ini macam ini kan. Waktu mama bulik semalam abah mati di jurur batu pahat. Mama tuh ada meninggal kebun gatah, ada meninggal kebun niur. Diamanatakan ke kantor jutaan agama. Menurut dalam surat kebun itu bahaya laku. Duitnya sudah terkumpul di kantor jutaan agama. Ulun ini berangkat anak manggil duit tapi jadi Salih tapi tambang pulak ada duit ya lah. Ujar pulak pas sama Salih. Ujar Haji Salih Abdullah. Ikam anak pernah. Mau mulai umur 8 tahun sudah anakku sampai sekarang tetap anakku. Dan kalau ikam anak berangkat ke juru betupat Malaysia jangan banyak pandir. Sambat berapa cukup. Ujar Abdullah bahwa ulun kada dapat mengira dan kada dapat menasihat. Pian ahli dagang dan dapat mereka berapa cukup ulun baik Haji Salih. Malam ini nanti malam Selasa, Arba, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad aku matar ke Pelabuhan Banjarmasin. Ujar Abdullah jadi macam itulah pasti berangkat pasti. Ini ulun akur aja. Tak dengar pasti berangkat keluar Siti Nisbah pada kamar. Langsung mendatangi kurang 4 di ruang tengah ini. Ujar Nisbah ke Abdullah. Jadi pian berangkat kata hari Minggu. Ujar Abdullah berangkat menurut pendapat Abah. Ujar Nisbah ke ulun berpesan. Apabila pian meninggalkan Pulau Borneo menuju Betupahat. Andai kata pian sampai ke juru Betupahat di gang mana di kampung mana pian diam. Jangan mandi dan imbah datang ke ulah surat kirimi ulun. Tahu pang ulun kedudukan pian. Istilah kata kayu jenis bah tamsil barang pecah belah. Di mana pecahnya si hitam bingkarnya. Kada ulun semua ulun takur andai kata pian mati di juru Betupahat Malaysia. Kada betang tubuh pian pulang berulang ulun angkut ulun kuburakan ke Pulau Tanjung Kramat Martapura. Haji Rahmah ini bergigit gila tertawa. Ujar pelatih aku berjanji macam itu juga. Kira-kira kada mandi aku berkirim surat dahulu. Ujar Nisbah seiring daripada itu. Pian dan sangat angkat ulung pengkai. Kawan serantang seruntong pisang sedikit biasanya panggil 2 kawan lagi kanak-kanak. Jadi ulun berpesan lawan pian kada ulun meneliti duit pian. Andai kata pian mulik di juru Betupahat Malaysia ada mendapat hasil sedikit keuangan warisan demikian. Ulun mohon tidak kewalakan seretak baju. Paribasanya biar komplain tukaran pian sanang hati ulun. Ya tuh pian raun dalam negara menyambul sapa tawa. Ujar Haji Salih anakku. Kada cerita. Habis itu aku lah belikan ke punduknya. Pendengar yang hormat. Hari Selasa, malam Arba, hari Arba, malam Kamis, hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad terus atar Haji Salih ke Pelabuhan Banjarmasin. Sampai ke pelabuhan dalam kisah ceritanya rupa-rupanya takdir Tuhan menghendaki ada kapal akan berangkat menuju Singapura terus ke Kuala Lumpur. Tukarakan Haji Salih tiket sudah di tangan. Bahkan listrik kapal sudah berbunyi, tali temali sudah dibongkar, kapten pun masyarakat akan berangkat. Abdullah pada ketika itu terus sujud tahun, ibunya sujud tahun yang lain. Di waktu Abdullah hendak menjejak bahan kapal kenapa maka berubah palas. Darah rasa turun naik, jantung berdebar, ulu hati berdenyut, rendah langit penglihat. Dulu 3 kali Abdullah becenandung ke banyu hilang bayang-bayang. Mau tak mau Abdullah terpaksa bersungkur sujud dan umanya raudah.
Ujar Abdullah mak, kenapa ulun maka lain pada biasa? Waktu ulun nak kapal tadi naik jantung berdebar ulu hati berdenyut darah turun naik rendah langit pangliat. 2-3 kali mai ulun bicara nung ke banyu hilang bayang-bayang. Apa gerangan nasi petang tubuh ulun mah ampuni betang tubuh ulun dikandung 9 bulan 9 hari. Sudah besar ulun ditimbang pian mungkin pengharapan masa bergantung di waktu tua pian. Mak barangkali tidak ada petandang umur kada bertemuan lagi tinggi ulun minta ampun. Raudah terhadirin anak tunggal anak pingitan pengharapan nyaman di depan sambil mengusap-usap ubun-ubun Abdullah dengan derayan air mata. Raudah menangis, Abdullah menangis. Haji Salih ini pian seumur hidup kada pernah menangis ulang tuan guru. Sewaktu Abdullah berangkat nikah di jalan basah pantung sebel menyapu mata aja. Namun nisbah kada kali bener lagi kawan ulas sapu tangan kabunyakan bunyi matanya. Naik Abdullah pada kapal berangkat. Nah Abdullah melambai lawan air mata di haluan kapal sambil sapu tangan di tangan. Ya tubuhannya melambai juga dalam kisah ceritanya. Tangan tubuhan Haji Salih ini mulai tangan kamu berangkat. Kajangan liput pada hantasan Radin itu pun kada berikan ubahnya. Pada cerita Abdullah berangkat siapa cerita Haji Salih pulang ke Pulau Tanjung Keramat di rumahnya. Raudah seorang diri tinggal di pulau. Kebun Haji Salih dipancung kebun dalam sebuah pondok kecil. Kada cerita Raudah tinggal di kampung menghadang-hadang kedatangan anak. Dan kada cerita Siti Misbah. Siapa yang cerita Abdullah berangkat. Hari pertama Abdullah berangkat, hari kedua berputar hari beralih-hari, berputar hari beralih minggu, minggu menjelang minggu. Pendengar yang kuat namun Tuhan mengendaki berputar bulan ke bulan. Menurut dalam kisah ceritanya 4 bulan Abdullah lakukan jangankan pasan surat habar di angin kada. Bintang sinilah ramu redam hati Misbah. 1001 macam dugaan ujian Misbah umai kakak sampai hati kada mengirim surat. Adila Misbah itu di waktu sore nangaran terbayang wajah Abdullah duduk di muka tangga. Apalagi kalau siang akan menjelang ratu malam akan mendatang. Lembayung senja nampak di ufuk barat. Awan yang kelihatan sedang kemerah-merahan. Penglihatan Misbah takurihing Abdullah jawan menangis Misbah. Ujar Haji Salih, Haji Rahmati juga anak kita. Ujar Haji Rahmati Salih memang para hadirin menurut dalam kisah ceritanya. 4 bulan Abdullah berangkat. Namun Tuhan punya kehendak meletus perang dunia kedua. Jepang datang tahun 1942. Dikala Jepang ini datang lalu putus hubungan. Jangankan hubungan pandil bahasa peribahasanya negara ke negara, kampung-kampung surat menyurat kada langsung. Intang sini putus hubungan. Zaman Jepang sakit luar biasa di Kalimantan Selatan. Nangkul sendiri mengetahui. Zaman Jepang itu yang tahu maka merasa kain kada ada, baras kada ada, uyah kada ada. Bangun untuk bisa sudah. Sabun pun kada ada. Jadi di zaman Jepang ini Haji Salih nang kaya-kaya itu susah. Habis juga, sakit miskin juga. Dalam kisah ceritanya. Ulun ini kan tuh waktu zaman Jepang itu sampai nang bawa lambuk kertas nang sampul bawa anak-anak ini sakit itu benar. Kalau anak-anak ini nyaman aja gelar akan ketawa kain banyak. Kalau zaman Jepang tuh lambuk kertas tak bisa sudah. Ulun pernah lambuk kertas panas penidurnya angin kada masuk. Haji Salih susah, tapi susahnya Haji Salih ini kan bujur susah, namun cantiknya Misbah tetap. Kecantikan tetap bujur susah, cantiknya tetap. Jadi zaman Jepang ini ada senindang, ada kukudang, ada hiu, ada pepinyai, ada pepite, ada kujingkai, ada gunting macam-macam. Pada suatu hari berdatang Sainindang. Sainindang ini jika boleh kita ini hansip pulang Haji Salih kan diterima. Kenapa? Sebab Haji Salih kurang tubuh pengalaman. Ia tahu dan mendengar Misbah kecintaan Abdullah. Ada mau ia membangun hati anaknya. Nah ini orang yang paham. Pulang Haji Salih. Bapara kukudang pulang Haji Salih. Bapara hailu pulang Haji Salih. Bapara kumnyai kujingkai kebidai macam-macam pulang Haji Salih. Aipian tahulah. Kumnyai itu jaka mendewa ini koperasi. Kujingkai itu jaka mendewa ini PKK. Jangan-jangan itu PKK. Kalau Abida itu jaka zaman ini melipir. Itulah Haji Salih. Haji Salih tahu anaknya cinta Abdullah. Ya pun namun kebanyakan orang datang waktu itu kan pungking kang rikang martapura. Yang tahu lah pungking itu kalau ingin kepala daerah atau bupati. Ya pun seorang itulah Haji Salih. Menurut dalam kisah ceritanya 10 tahun berselang kemudian. Apabila 10 tahun berselang kemudian tahun sampailah pada tahun 1952. 1952 kita sudah merdeka.
kaum penjajah sudah hilang di bumi Indonesia. Tahun 52 ini aman tentram kembali. Haji Saleh sugih luar biasa. Kasugih Haji Saleh luar biasa, kaya raya luar biasa. Dalam kekayaan Haji Saleh tahun 52 ini cuma ada merasa takut. Kenapa? Sebab apa? Pada hadirin tahun 52 ini gerumulan menjadi jadi. Dipimpin oleh Ibnu Hajar waktu itu. Dalam kisah ceritanya para hadirin Haji Saleh guring malam ini bilang hampir-hampir kabila guring malam namun berumur ke siang, kabila siang namun sampai ke malam. Saking sugihnya takut ini gerumulan di kala itu. Menurut dalam kisah ceritanya pada suatu malam sekitar pukul 10 malam kau ada itu diketok keluar. Buka pintu itu. Uji Haji Saleh siapa? Buka pintu. Uji Saleh siapa? Aku siapa? Haji Saleh ini ketar soal mata Haji Saleh di gerumulan itu. Kali pinanmu Haji Saleh siapa juga? Aku aja kali pinan Haji Saleh. Oh, Haji Saleh tuan guru Pak. Ya aku tuan guru. Betak ini buka. Ternyata kawan baik tuan guru, nang kawan serantang serontong bahkan keluarga. Dipersilakan naik. Tuan guru duduk, Haji Saleh menghadap sebuah kursi. Ujar tuan guru apa kabar? Ujar tuan guru Haji Saleh. Aku datang dipanggil Tuhan. Ikam kan termasuk keluargaku. Bahkan kita boleh dikatakan kawan serantang serontong. Ikam terkadang membaca di hilir, aku bacaan dulu. Terkadang ikam membacaan dulu, aku baca di hilir. Ini kawan baik. Jadi demi aku datang ini hendak merapatkan keluarga kita. Yaitu istilah kata kekanakan tinggi gunung, tinggi harap, luas laut, luas syarat. Aku kan berharap orang lain. Aku datang ini mendatangkan anakku seorang. Siapa ngarana Tamsir, Muhammad Tamsir yang keperatan lawan anak kita mesti ini sudah. Mudah-mudahan ikam kada berkeberatan menerima dan sehingga dapatlah dapat kembali ke keluarga kita. Haji Saleh tentu ngadah metung asal hendak inya tahu anaknya cinta Abdullah kada diterima dia tuan guru bahkan kawan baik. Lalu Haji Saleh balasan Haji Saleh, tuan guru aku banyak-banyak minta maaf. Menerima kada menerima kada tentunya aku kedua ini, kadang aku kedua ini soalnya macam ini. Anakku ini termasuk sudah bujang gana. Jadi aku hendak menekuni anakku dulu. Mudah-mudahan dia kada berkeberatan. Nah baik menjadi tuan guru. Di samping ikam menekuni kita sama berdoa. Mudah-mudahan anak kita berjodoh. Baik Haji Saleh. Tuan guru boleh tinggal Haji Saleh. Kada cerita yang lain. Siang hari datang Haji Saleh. Ujar Haji Saleh nisbah. Nang datang malam tadi itu nak kata terkejut pun abah-abah menjaga bulan ini abah kada pinando. Ikam sudah guring kira-kira. Lalu buka waktu itu ternyata tuan guru abahnya Muhammad Tamsir. Tuan guru nang kawan abah serantang serontong istilah kata berbacaan sama-sama kalau orang mati doakan kami dua-dua. Nah, penting ikam tahu ada tangan tuan guru menghajatkan merapatkan kekeluargaan kita. Pertama sekampung. Jadi tuan guru nang kayak istilah kata menyuruh berendah lawan kita bisa sudah. Jadi tuan guru datang mendatangkan anaknya Muhammad Tamsir lawan kita. Misbah ikam berusaha menjawab dengan macam ini. Abah itu anaknya dan abah tahu ikam nak ada usah lagi istilah kata dalam peribahasa bersembunyi di daun lalang kalau hari siang membulung. Abah tahu sudah. Ayo dahulu waktu abah pura-pura kamar takura waktu abah dibuat pulang ke rumah anak. Abah mendengarkan bahwa ikam cinta Abdullah cinta ikam bersumpah. Nah jadi ini zaman Jepang itu abah kada diterima. Saya nindang abah tulak, kudang abah tulak, haiku abah tulak, kumia ku jingkai sampai bungking abah tulak. Abah tahu, abah indah menyakiti hati anak. Anak-anakku cinta Abdullah ini. Tapi 10 tahun sudah Abdullah madem. 10 tahun kabar-kabarnya nisbah. Namun pendapat abah ikam madang Abdullah percaya padang buah bungur, ikam berpikir wahai anak. Apabila ikam madang Abdullah coba pikirkan, ikam selaku tunangannya, raudah rumahnya. Nang mengadakan bentuk kepala lihat di pancong kebun tunan diam. Nang mengadakan bentuk kepala Abdullah. Jangankan surat pasan haber dia ini ada, apalagi ikam tunangannya. Ikam harus berpikir wahai nisbah. Ikam ada non Abdullah, ikam tahu nisbah. Abdullah ini laki-laki. Inya lelaki ini kayak kabila pandir bersumpah. Dustainya ikam percaya dustainya. Ujian nisbah jadi dustainya lah bang. Percaya dustainya ikam. Dan kalau ada dustainya ingin bunuh Jepang. Dan umpama kada bunuh Jepang, ikam berpikir ikam tunangan. Raudah kan rumahnya kada kenangnya. Nah ini pertama wahai anak. Di Malaysia banyak nang kaya raya pada abah, banyak nang cantik nang mas pada ikam. Ikam hadang Abdullah. Oh hai anak padang umur. Ai umpamanya ikam hadang akhirnya
nya kem japuk huban kuning kan lagi laki bujang banyak babat berlima kena anak diri kamu pikirkan ini pikiran bujur-bujur ini pendapat apa ujian nisbah ini sebelum para misi itu lupa ulun melampaui anak sembahyang istirahat 2 rakaat memohon kepada Tuhan siapa kawan hidup sebentar sekerapan istilah kata membangun masjid di rumah tangga untuk mencapai pulau bahagia jika saya kamu sembahyang aku berdua mudah-mudahan tahun tamsiah pendengar yang dalam kisah ceritanya mana pada malam berikutnya terus nisbah sembahyang istirahat di waktu malam habis sembahyang berdoa menjadi nisbah ya Allah ya Rabbi ya Tuhan sengaja ya Tuhan aku datang di waktu malam yang sunyi-sepi ini berlutut dan bersimpuh di gua dan mempersembahkan usahaku ya Tuhan ya Allah ampuni dosaku tidak ada yang dapat mengampuni kepada Engkau dan tidak ada pula dapat aku minta ampun kepada Engkau ya Allah aku mohon kepadamu siapakah gerangan kawan hidup sebentar sekerapan atau membangun mahligai rumah tangga untuk mencapai pulau bahagia pendengar yang tepat habis berdoa dari nisbah di kala pagi hari nisbah pada ketika itu berpikir ujian nisbah kira-kira apa datang hari ini ujian nisbah kira-kira mungkin menjur pendapat apa 10 tahun Abdullah asal pulang pun sumpah bahkan berjanji mengirim surat ini jangan surat habar pasan diangin tidak ada kira-kira ujian nisbah mujur jabah mesti mustahilnya sudah jangankan aku selaku tunangannya ujian nisbah banyak nang tua aku ada nang mengandung 9 bulan 9 hari ada di kabar-kabarnya dan ada dah kabarnya jadi kira-kira aku mustahil dan ujian nisbah di Malaysia itu jabah banyak nang cantik pada aku banyak nang kaya-kaya pada abah kira-kira 45 sudah anak Abdullah ujian nisbah kalau abah datang siapa lagi nang kuturuti siapa bulan matahari di rumah tangga mengkada orang tua ujian nisbah salah-salah pendapat orang tua kira-kira ada salah kejujuran mesti ada banyak anaknya daripada salah demikian rimpong nisbah akan menuruti nasihat orang tuanya ciri-ciri khas anak beruntung dan anak beriman kira jam 8 datang Haji Saleh ujian Haji Saleh nah macam apa ujian nisbah ini ulun bayar anak pian siapa lagi nak ulun teruti bulan matahari di rumah tangga mengkada orang tua kalitan ulun dan mama ulun ini ulun pasrah pian jadi kawin kami pian juga pada kawin kami dalam kisah ceritanya di waktu itu terus pengantin sampai di Habib oleh pengambil mencukupkan nama antin maklum di kandangan Mabiyun yang bisa berpidato di waktu itu diangkat pengantin naik ke atas balai jawanan tinggi duduk bersanding pen kada cara peribahasa nisbah baik tamsil bungas macam pinang dibelah dua kaya gul rangkupannya percis luas daun buku yaitu manusia surak sudah berbiasa likit martun kelakukan galaturan pen tampik surak dan bukan bidak nah pendengar yang hormat di waktu surat tampik yang keburuh pada ketika itu namun Tuhan matur kehendaknya lalu datang Abdullah Praden yaitu Abdullah datang di pen mintring orangnya gentang kelihatannya tas 2 pen sebuah tas penuh pakaian Abdullah sebuah tas penuh pakaian nisbah menurut dalam kisah ceritanya Abdullah ketika itu pen baju jas kain kiram kain saksi kimbari biasa pampat pejakan pihak mata kurang kacamata bintin penyala berikan di kantong di dalam tas itu Abdullah sengaja menukarakan untuk nisbah kain sungkit dan Malaya ada pupur buah apa ini belum ada di Banjar di Singapura Abdullah menukarakan bahkan dalam bintang sepasangan pacaget Abdullah ujar Abdullah anak-anak siapa kawin ujar anak-anak anak tuan guru siapa anak tuan guru Haji Saleh anak tuan guru Haji Saleh ya Haji Saleh lagi dirama kah Haji Rahma laki nang anukah nang laki Haji Saleh kah ya neto kan kawin nisbah kah dengar nisbah pendengar rumah kuntan Abdullah rabah di tengah manusia tergelantang tahambur tas pada ketika itu ngukur kupur buah apa kata melihat manusia gantang mintring dan pingsan lalu manusia terbagi melihat ada nama pengantin ada nama kurang pingsan ini dua dah dan jangan orang pingsan tikus mati dia biasa ada muat tinggu pak anak ya apalagi nemu di Abu Nawas pada biasanya ringkas kata manusia luar biasa ujismu dengan Abdullah cuma 10 tahun kada ada kabinnya kena melihat ujismu mirip Abdullah
macam Abdullah, ya Abdullah juga. Lalu terdengar Abdullah ada nang pinang Abdullah juga. Lalu kekanakan halus ini sambil menyurak pengantin sambil bertepuk tangan. Ujar kekanakan, Abdullah datang. Terdengar Abdullah datang. Siti Nisbah ini waktu betapa di atas balai Jawa yang tinggi lawan Tamsir mendengar teriakan kekanak Abdullah datang, lalu disilaknya serudung di kepalanya. Ternyata Abdullah yang datang itu adalah seorang kekasihnya yang 10 tahun terpendam dalam hatinya. Punten Nisbah kelabah di atas balai Jawa. Pendengar yang pengantin pingsan, Abdullah pingsan. Dalam pada waktu itu orang kikir lagi kan, pengantin pulang pingsan di atas balai Jawa. Atas pingsannya pengantin ini dengar orang banyak, lalu banyak macam dugaan. Ada yang menduga kira-kira Haji Salih ini juriat Pulau Kambang. Nah, ada juga. Ada yang menduga-duga kira-kira Haji Salih ini kadang menyembelih dengan habang, sebab tujuan Salih subah dengan habang, macam-macam. Ada pula yang menduga-duga kira-kira Haji Salih ini kadang buaya yang menopeng, macam-macam. Tulis tanggapan manusia bermacam cara atas pingsannya pengantin Siti Nisbah. Di situ kan ada bidan ini bidan 50 tahun umur berpengalaman, lalu mendatangi saya Tuan Guru Haji Salih. Ujar bidan Haji Salih, semalam kan Haji Salih ini waktu kawin tuh aku tahu kan Haji Salih kawin dari Haji Rahmadi bermandi-mandi. Anaknya pun kawin akan mandi-mandi lah. Astagfirullah, Haji Salih kada sama sekali nah ujar bidan ini salah Haji Salih. Salah. Artinya nengaran alim tuh ayu Haji Alim. Nah istilah kata tuh mempina lasar-lasar tuh jangan ditinggal juga. Walaupun beda tapi lasar-lasar. Artinya tetapi kada kita kasih juga bang. Ayo karena kita ada mandi-mandi ujar bidan. Nekiakan pinang nekiakan. Nangaran bidan pian hibak montong lon sabah kada menaikakan kekanakan ke pinang sambur bidan lon sabah. Jatuh buah sepatu ke anak naik pinang. Ambil ke anak bayang pinang sepundul. Ambil bidan gadol di pensi besaran buat di bidan banyak. Buat di bidan mayang pinang, daun bilang, sari likat, kapi pina, minyak likat macam-macam Bermamang naik bidan-bidan ini ahli papai. Ujar bidan di depan pengantin Siti Nisbah nang pingsan. Ujar bidan sadarikat kepala kurung, engkau kuikat, engkau kukorong di bidan. Ujar bidan daun dilam kepala kurung, engkau diam, engkau kukorong di bidan. Yang semangat kepala kurung, semangat bidan. Ya topen besah wa pengantin singguru bidan non bayu. Dalam kisah ceritanya Nisbah ini pingsan biasa karena percikan air pada ketika itu sembuh kembali. Pengantin terus dibawa lagi oleh penghafid atau pengambar pengantin dibawa masuk ke dalam rumah Haji Salih. Lawan Muhammad Tamsir Batatai lagi dalam pelamu. Kada cerita pengantin siapa yang cerita kawan-kawan akrab Abdullah. Memapah menggending Abdullah membawa ke pondok rumahnya dan tinggal kira-kira sapa daripada rumah Haji Salih. Pendengar yang terhormat untung tetap keterai semalam tetap begitulah. Paling-paling aku dapat pada pondok tunggur orang di pondok Abdullah. Rupa-rupanya uli raudah mendengar perkawinan Siti Nisbah punya terbang luar biasa terbayang wajah anaknya. Saking sakit hati menahan nafas kenapa raudah Umma Abdullah sebelum Abdullah sampai ke pondok terus raudah pulang ke Abdullah. Pendengar yang terhormat orang kampung menyongsong Abdullah kamu ke pondok. Ujar orang Abdullah, nasib kamu rupanya nakai. Mama yang mengandung 9 bulan 9 hari kada salat sampai ke pondok mama pulang ke Abdullah. Abdullah hanya tunangan ikam pulang diambil orang. Abdullah kaum muslimin kira kau bersuara lagi. Berderai air mata mangkal dada. Ujar Abdullah orang kampung nang sudah macam ulun tamsil api rahat nyarap. Jangan lagi isi berlawan bingsin macam itu. Orang kampung coba jangan akan penirku. Macam itu aku sudah gujulisan batang tubuhku. Dihuluk lagi aku ke anak umur 8 tahun. Ini juga betul pahat manusia malang nasibku abah nang kami iringakan pulang ke rahmatullah. Orang kampung bulit kami ke Pulau Borneo. Maaf diri di bawah kekuasaan Haji Salih. Cukup orang sudah menghambakan diri istilah kata. Nangapa ke kami tolong Haji Salih. Bahkan aku termasuk mendidik Siti Nisbah. Nisbah itu tamsil tanaman sebuah kambang yang kusiram pagi dan petang. Kupupuk dan kubelai akhirnya berdaun rimbun berbunga. Tahu-tahu kumbang nang lain nang isap. Orang kampung anggap aku tukang siram aja rupanya batang tubuh. Orang kampung rata mangkal dadak naik Abdullah ke pondok terus membuka kutung ibunya. Dilihat ibunya sudah pulang ke Rahmatullah. Dipagut Abdullah mayat ibunya berderai air mata di atas dari mayat. Ujar Abdullah mak nasib kami sudah macam itu kada menemuani atas kematian pian. Orang
kampung merata titik mata ujar Abdullah orang kampung. Ayo tolong jangan sampai ke pemalam mayat nama. Kerjakan. Di kampung situ kan harus di kampungnya tapi kompak. Lalu seberataan ada nama nabuk lubang, ada nama ulah itu, ada nama ulah ini. Pendengar yang cuma sekitar kurang seperempat jam 6 dok maghrib hampir sampai. Mayat sudah berada dalam kubur. Abdullah sendiri membacakan pelatih. Bismillah keterangan pertama pelatih bahasa Indonesia dibacakan di Martapura. Ujar Abdullah wahai umat Qoroda ibni Hawa, wahai umat Qoroda ibni Hawa. Pian mai sudah berada dalam marga akhirat. Apabila sebentar lagi datang dua orang malaikat mungkar nakir. Menanyai baik akan sepian. Apabila malaikat menanya marrabu kau menabi kau madinu kau madilatu kau matiswanuka. Mas jawab oleh pian macam pian belajar dunia. Kata oleh pian Allah Rabbi bermula Allah Ta'ala Tuhanku. Wa Muhammadun Nabi, Muhammad itu nabiku. Wa Islamul Islam agamaku. Wal Quran ikutanku. Wal kafatu kiblati dari kafah itulah hadapku semaya. Wal muslimuna kulubungan muslimat ke perempuan saudaraku. Wa Ibrahimu al-Abi Ibrahim itu maya bapakku pada pihak agama. Mati itu sebenarnya, surga maya sebenarnya, neraka sebenarnya, pikiran serata mustaqim maya sebenarnya. Di situ dihisap amal baik amal jahat sekecil halal sama di depan kadrabun jalil maya sebenarnya. Terus Abdullah berdoa. Habis berdoa orang berikan. Senja pun sudah sampai waktu maghrib. Orang berikan Abdullah naik ke penukumannya. Untuk orang kuhakan kecil. Waktu sampai lalu Abdullah mencari lampu. Ada lampu minyaknya karim. Yaitu Abdullah bin hendak menjadi minyak ke benua. Siapa jauhnya kasih waktu maghrib ke sawat lagi. Ujar Abdullah biar aku maghrib pekadang. Diamparnya persahabat. Lalu Abdullah berusaha dengan penuh pasukan ketika itu. Habis syariah maghrib ia duduk di persahabat. Terbayang wajah si Nisbah orang yang dicintainya. Pendengar yang Tuhan penuh dalam kisah ceritanya pada waktu itu. Ujar Abdullah macam apa batang tubuhku. Memulai ujung rambut dan sampai ke ujung batas kada kalindungan si Nisbah. Ujar Abdullah kayak apa? Jika intang sini pun Abdullah ini kada anak terpelajar. Kada kuat tasawufnya bahwa semesta alam ini permainan Tuhan mungkin kelahiran itu. 2-3 kali pun Abdullah mengambil kali sampanan amat. Tapi Abdullah duduk kok kada ada. Ada aja kalau Abdullah lagi nisbah di lain kada nisbahnya itu. Banyak aja bang nisbah di lain kan. Tapi dalam istilah kata Abdullah lawan nisbah ini cinta pertama. Cinta pertama itu bahasa Arab atau pusat mengatakan hubul awalu kokal hajat. Cinta pertama itu laksana mengguris di atas batu. Pian umpamanya menulis juga tuh 10 tahun batu itu buang ke banyu atau buang ke api. Angkat ya tatap tulisan itu ada macam itu cinta pertama. Cinta pertama kada menguasai cuma kada kawan itu rupiah bisa sudah berderai air mata Abdullah. Sampai malam kan Abdullah meramal. Nak mungkin ditunggu kumanya. Kulamun angkat pinyong lembamu itu di tangan kepala Abdullah duduk bertunggal kepala hanya gelap gulita luar biasa. Kebetulan hari hujan di Indonesia guntur gelantaran. Udara mendingin turun. Abdullah meramal orang ini kali. Ujar Abdullah kayaknya tabir bunyi terbang mungkin orang barat malam belajar kurang-kurang. Ujar Abdullah pokok 9 orang belajar, pokok 10 mungkin makanan. Pokok 11 Abdullah penumpang boleh, pokok 12 kena tamsil pulang. Abdullah tamsil Abdullah pulang tamsil ganal nisbah basar tamsil hendak nisbah cinta. Tak kumpul ini hujan rimis di malam pukul 2 macam ini umai berapa ini. Nah pian Abdullah dalam kelambu penduduk luput behiring salah nangkai cacing kepanasan bisa sudah. Kada cerita Abdullah. Rupanya kada merisik dugaan. Kebetulan kaum muslimin pada ketika rupa-rupanya Tuhan menghendaki tempat yang 9 menderuh membahanat tangkuran terbang manusia barak malam. Rancak tangkuran terbang, rancak air mata Abdullah keluar. Pendengar yang teman rupa-rupanya kada merisik dugaannya. Pokok 10 sungguh terbang, ujar Abdullah makanan keluar. Pokok 11 belikan manusia. Susu dua rumah hanya lolongan anjing yang membangkitkan dua rumah. Abdullah ini dalam kolam rumahnya berkadek pelita. Ringkas kata berderai bin mata. Meramal orang. Ujar Abdullah Umayyad apa ini? Intang sini kaum muslimin. Abdullah duduk luput berdiri salah. Kada cerita yang lain siapa nama cerita Muhammad Tafsir. Sekitar pukul 12 tamsil dalam kolam duduk di kursi madat mesa pelupuk ringgit. Sambil duduk tamsil itu berpulih ke belakang. Dilihat tamsil pun bergerak, ranjang misbah dia bergerak. Ujar tamsil kira-kira misbah ini kada goreng. Tamsil menduga nisbah ini kada goreng, kira-kira kada goreng. Ujar tamsil kira-kira kada goreng. Mahadang aku, ujar tamsil. Bugaan tamsil bergerak ranjang misbah itu kada goreng mahadang tamsil.
padahal benar kada guring, tapi para hadirin nisbah bukan madang tafsir. Nisbah terkena lawan janji. Ujar nisbah kaina mungkin kata tafsir masuk ke dalam kelambu. Umpamanya ujar nisbah kada kulayani sidin lagi ulun berdosa ulun hendak ulun layani. Umpamanya ulun pernah bersumpah bahari ulun haramkan batang tubuh ulun disentuh laki-laki lain kecuali Abdullah pada hulu, maka sidin datang, maka ujar nisbah aku tentang janji lawan Abdullah. Nabi mengatakan al-wa'du dainun, janji itu aku tentang janji umay macam apa aku yang nisbah dalam kelambu bahari luput. Ini kata duduk salah. Ada cerita si nisbah siapa nang cerita Abdullah jawabkan gelisah. Ujar Abdullah hari pukul 2 hampir hujan gerimis kuntul gelantaran udara mendingin turun tamsil ganal nisbah besar tamsil hendak nisbah cinta umay bapaknya dia tuh Abdullah gelisah. Ada cerita Abdullah siapa cerita pukul 1 tamsil kan hendak aku lambu membuka aku diberikan mandat atas ini kata membuka rupiah anak rasok buka tapi sumberina ganti tahun tapi kanon halabiu kan ada dari kanon halabiu dengan kibak lawan tomat lalu tamsil menuju ke pulang. Sebab tamsil ini perlahan aja. Kenapa? Sebab maka perlahan ujar tamsil ini memakai filsafat tukang obat. Ujar tamsil ujar tukang obat sultan amat pelita amat bunga layu sebelum mekar biar lambat asal selamat tidak lari gunung dikejar. Ujar tamsil perlahan jatuhnya ewak dalam keruan perlahan dia ini ewak lah ujar tamsil jatuh tamsil dengan perlahan. Sekitar pukul 1 tamsil terus mendekati kelambu ranjang si nisbah. Biar tak buka tamsil nisbah termasuk ujang benar. Orang nang paham arti berarti jangankan tapih kain di batang tubuh sahalai benar kadada mampura ulus bersih laksana bertugas. Cuma sayang dibalik sayang kaum muslimin. Kenapa bahalat bantal guling dobi? Cacaket tamsil ujar tamsil nisbah. Macam inilah orang kawin. Bahalat bantal guling macam inilah. Mungkin nisbah kakak tamsil. Pian jangan macam itu. Ulun termasuk ujang ganal, ulun terpelajar, ulun paham arti berarti dan paham hak-hak laki. Cuma macam ini kata tamsil. Pian kada usah melajari iwak berkunyung, jangan dilatih kucing bersimban, jangan diajar burung terabang. Ay ulun ujang ganal. Ulun paham arti berarti cuma macam ini wahai kata tamsil. Sebelum pian menyentuh batang tubuh ulun nak buka kulit tampak isi. Macam ini kata tamsil. Pian ingat kalau nang ulun pukul 3 pingsan siuman di atas balai Jawa, ingat kalau ingat jam ini kata saya ulun buka kulit dari kayak ulun pernah bersumpah berjanji. Nabi mengatakan janji itu tang ulun berdiri lagi bujang pernah bersumpah pernah berjanji lawan seorang pemuda ulun haramkan batang tubuh ulun disentuh laki-laki lain kecuali si itu berdahulu. Pian tahulah karena ulun pingsan tadi orangnya tu datang Abdullah tadadan kan tu dipunduk di darat nang sapa jawabnya. Jadi ulun bukan kailan sampean jenis jangan dikentok ulun dulu. Ijinakan ulun ke rumah Abdullah mencabut janji. Apabila ulun cabut janji itu ulun boleh kerja lagi. Kabila ulun datang terserah pian ulun datang ke ulun pian melunjung rambut kau batis. Mendengar pian tamsil nisbah ni hendak ke rumah bekas tunangan. Ujar tamsil nisbah. Ikam kan ini kok ingin jenis ulun paham pada bini pian. Ujar tamsil ikam hendak ke pondok Abdullah Panjung Benua. Yang tengah hutan macam itu duduan dalam pondok ikam. Pernah cinta dia pula Abdullah pernah cinta lalu ikam datang pukul 2 malam nang sama cinta di dalam murid malam ini mai apa ikam nah yang tamsil di luar kelambu nang kai cacing kapanasan nang ujar unjuk kada musim dingin kada ada tipadik kada wayah di wayah lingui palu tamsil ujar nisbah kata tamsil pian kada usah sak pesangkalan ulun ijinakan kasiam ulun ijinakan ulun mencabut janji menagi ya tu tamsil pian batu ngaklopot berdiri salah beting ada tamsil menghitung kasal menambah inspirasi. Ujar tamsil kada kujinakan penimburuan aku kujinakan aku di mapa bini cinta itu hanya pulang pada tunangan kalau kada putih hati itu dibijinakan kalau ulun fandi di tangan kada ulun jinakan jangan saya sudah ujian nisbah kata tamsil kasihan dijinakan ulun dicabut janji kabila ulun datang terserah pian nilai tamsil itu membalik lambaran otaknya berpikir ujian tamsil kada kujinakan penimburuan aku berdiri tamsil ujian tamsil nisbah ikam nak berangkat kujinakan ini tapi macam ini nisbah ikam tak lagi apabila tangga Abdullah 3 tantang ikam kujinakan naik 2 tantang tangga apabila lebih pada 2 tantang berarti melanggar amanatku pada menurut atas perintah laki ikam aku bertanggung jawab dan ikam masuk sebelah batis umpamanya ke atas sebelah batis masuk api neraka kada sejin dan aku laki ikam ujian miskin ini ulun asal dijinakan ujian 2 tantang asal dijinakan ulun baik kita bisa berangkat ikam
tapi ting macam itu ikam aja. Nah ikam datang ini Abdullah teladan termasuk pemuda yang terantau, banyak pejalan, banyak panggiat, mungkin pintar mengulas kata ma'ayun panggil ikam aja. Abdullah termasuk anak lang buana ikam aja. Nah ikam datang ini bukan orang-orang biasa, ini Abdullah yang terantau, orang pemadam yang sudah kuliahkan anak lang buana, ini pintar mengulas panggil kayaknya nisbah dan narakan panggilku. Ikam ini jangan percaya di mulut ular, ya ular mungkin berbisa, dan yang berkilau itu jangan disangkain, dan banyak yang berkilau itu kaca dengan terapu. Ini ikam hati-hati. Jenis pengen ulun para misi ulun berangkat dengan ikam hati-hati. Istilah wayang dengan gugu jadi gugu, rasa biasa harap-harap percaya jangan bahasa manis, jangan ditabuk bahasa pajen dulu punya dulu diri dalam. Jenisnya ini para misi ulun berangkat terus dia tertamsil dan kamu kapul, kamu ke rumah di sana. Demi ini sudah menuju ke muka Allah dan sekitar setengah dua. Tamsil memintingakan lilin untuk pindah meriling berdiri tangga keimbai titik lilin lawan titik air mata cinta Tamsil. Saking cinta lawan bini-bini untuk mencabut janji. Pendengar yang berangkat seterusnya. Dalam nisbah berangkat ke cerita siapa cerita Abdullah. Pukul 2 ini udara mendingin merasa kepada tuang belang. Nah Abdullah dan ujab Umaibe apa orang iaku dalam kolam umanya benang bergantung angkat pinjung tuh hanyar kata pulita. Berduduk kufur berdiri salah meramal orang imbah kawin. Aimun meramal orang imbah kawin kalau kau going orang imbah kawin macam-macam itu yang orang. Rupanya dengan Abdullah duduk. Saking meramal betang tubuh nisbah ini mulai ujung rambut depan sampai ke ujung betis ke lindungan. Bahkan jangankan itu pakaian nisbah itu terbayang waktu Abdullah berangkat. Bahkan nisbah ini kebiasaan bakalung ya. Orang bari itu kada bersandal kada terempak bakalung. Kalau kalung nisbah itu masih terbayang oleh Abdullah. Nisbah ini dari bakalung ke air sebelah. Ya tuh Abdullah duduk petang pukul 2 malam tinggal mempelambuk meramal nisbah karena apa terdengar suaranya bunyi perempat tak terak. Ujar Abdullah kalau macam itu bunyi kalung kira-kira kalung nisbah. Itu si Abdullah tak terak. Ujar Abdullah ini dua nih. Ujar ulah mimpi kan Abdullah liurkin asal liur dua. Menurut pelantisnya itu tak terak bersimpang dan lalu Kak Abdullah yang kau meninggal Kak Abdullah canggih Abdullah ucapnya siapa Kak aku kayak ading yang situ nisbah nang kawan santang serentong nang sejupong sopraku nang sekelas nang pernah pisang sedikit penggal dua ini ulun datang kayak biarkan Abdullah meloncat jatuh keempatnya pulang bumanya tuh pakai tak tunduk ke Abdullah tak tunduk sama sekali untung kolam itu bela juga kaji rapi sampai kamu ke lawang pentap buka Abdullah kamu buka lawang nisbah berdiri di muka tangga di tangan kanannya damar lilin nisbah buatan tangan naik Abdullah tantang 3 nang di bawah atas hujan nisbah ulun banyak suka menteri apabila tian turun mendatangi ulun tian melalui api neraka apabila ulun mendatangi tian ulun melalui api neraka kau ulun banyak minta ampun namun pendapat ulun pribadi kada salah ulun salah tian kan tian berangkat semalam berjanji mengirimi surat kan ulun tian mengirim surat ke dada pasan ke dada kabar di angin ke dada jadi ulun banyak minta ampun ulun sudah tak kawin guys namun kada salah ulun pangkian tahu ulun bini-bini nafsu berahi kenal pada laki-laki jadi janji semalam ulun cabut ulun kawin sudah kayak pukul 3 tadi lawan Muhammad Tamsil ini jadi ulun banyak minta ampun ulun hendak ulit melalui kakak ulun Muhammad Tamsil Abdullah kada bucap lagi kan terbaik di mata ujar Abdullah kenyalan bulit dulunya pendengarkan kami menurut pendapatku ini ikam kada salah Tamsil kada salah aku kada salah nang salah Jepang nang salah jika tadi Jepang kudingnya bakal lahir mungkin aku baru kirim surat ikam tahu lah waktu itu aku termasuk anak gerilya di batu pahat ngaranku nah hijina lama aku di kedengaran Jepang putung ranah uli Jepang aku jadi dalam hal demikian yang salah untuk pendapatku Jepang ini nisbah namun kesalahan ini kada kutibakan ke siapa-siapa dalam menurut pendapatku kita kembali kepada asal duduk kita dengan kada ada nisbah kami atas semalam kalau jadi kami apabila pian kejur bertumpahan bulikannya buahkan sentak baju biar kuklin macam itu perlu ujian Abdullah ujian nisbah ini ulun ambil bing aku kadu menukarakan kuklin sebuah tas nana tasnya dalam tas ini pakaian ikam kain sung kita non melaya dunia ada ukur buah apel ada maksud kuah nisbah aku kan namanya jom ukur buah apel tapi namun nasibku kada ada ya aku boleh buat nisbah ikam tak sakit
kalau mengenang atas peristiwa bahari ikam tamsil sebuah kembang nan kutanam usiram pagi dan petang kupupuk dengan kesemisra dikala kembang itu berdaun rimbun pada berbunga dan bermadu tahu-tahu kembang nalain maisak adingku anggap aku tukang siram aja rupanya hai adingku dis bawa deh dan pupur gua apa nih pakai ikam bagus lawan laki pakaian nampukaran kuning pakai semuaan bawa dan pupur ikam sekuan lain tafsir cuma wahai misbah ingatkan pesanku apabila terdengar kabar isuk aku mati mohon lawan ikam ulah akan pelang besar-besar tulisannya bacanya macam ini dingin Abdullah teladan itu pernah mencintai si misbah sampai mati dengan kunjung misbah umay kata kalau macam itu yang kada sebujurnya memberi air jadilah aku ikhlas aku ikam adingku siapa lagi kutoparakan muka ikam bagus-bagus lawan laki baik-baik lawan keluarga laki pakai pakaian tukaranku aku tidak asal ikam bahagia biar aku tetap merana ujinis mereka kalau macam itu kada memberi cuma macam ini di abila terdengar kabar isuk aku mati tulisan di palang papan gana-gana bacaannya Abdullah teladan itu pernah mencintai aku sampai mati kalau perlu buat di surat kabar Borneo Simbunto buat di situ tahuan orang pada aku mati kurban cinta misbah ini bener kau suara itu mereka kalau macam itu yang kayak kada bujur memberi mungkin istilah kata pintampat di luar wincung di dalam menggunting dalam lipatan nimpar batu sembunyi tangan untuk supaya berkait musang makan pagar makan tanaman atau musang berbulu ayam menjerat tulah kada itu untuk menduga jenis aku nangilahi ta'ala cuma wajah adingku nasi koko dan coba dengarkan dahulu aku umur 8 tahun di Johor botol pahat abahku mati biar yatim aku sepikir buta karena harta bendanan tinggal apa selain daripada anak kebun gajah di kala itu berikan kami ke Kalimantan Pulau Borneo untuk memaafkan menyambut kami ringkas kata hadingku aku cukup pemaafin abah hikam tinggal di wadah hikam pemakan dijamin abah hikam lalu aku pun didaksanakan oleh abah hikam non hikam din ikam sudah kupadakan laksana sebuah bunga yang kusiram pagi dan petang kupukuk dengan kuserami dengan air mata misbah untungku dengan kedada sesudah kembangku berkembang pada bermadu kumbang nang lain Indonesia aku tidak dengan anggap boleh hitam aku selaku tukang siram makanya tulisakan Abdullah teladan itu pernah mencintai aku sampai mati misbah dan penduduk di bawah tangga berderai air mata Abdullah pun menangis di atas tangga oleh Tuhan menghendaki atas kehendak air mata misbah mengalir di bawah tangga air mata Abdullah titik di atas tangga lancur ke bawah tangga tak kambuh air mata Abdullah dengan air mata misbah berlaku kehendak Tuhan Abdullah mati misbah mati inilah tulisan air mata cinta di akhir demikian judul cerita sampai di sini kisah dan mudah-mudahan ada bermanfaat bagi kita sekalian mudah-mudahan jangan terulang kembali kejadian ini dan ulun pesankan pula kepala pendengar yang baik pakai yang jahat buang cinta terpimpin lain daripada cinta yang tidak terpimpin benar-benar anak yang bertakwa kepada Tuhan.